Shalom sobat terkasih dimanapun Anda berada. Kita masuk ke program acara pendewasaan doa mukjizat bersama Evangelis Asen Suhendra. Kami nantikan Anda untuk berinteraksi langsung bersama kami melalui phone di 735-792 atau SMS di 0895 0401 0043. Dan sebelum kita membuka line phone, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Asen Suhendra. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. You are the Holy One, like the exalted one, and we surrender. Ya, selamat pagi Pak Asen. Iya, selamat pagi Mbak Trisa. Bagaimana kabar Anda? Luar biasa, selalu baik. Kita punya kabar bisa baik, bisa buruk, tergantung. Tapi seharusnya setiap orang mengabarkan kabar yang baik. Iya, benar. Itu masalah pilihan saja kok. Ya, baiklah. Iya, jadi selamat pagi para pengubah kehidupan semua. Kita mau langsung ya mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena senang tidak senang, ya hidup kita tidak bisa jauh daripada firman Tuhan. Kenapa tidak bisa jauh? Karena kita sering perhatikan, seringkali orang Kristen itu kalau hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya berjalan baik, dia perlu dan merasa perlu mengejar semua yang dia mau. Tetapi kemudian ketika semuanya menjadi berantakan, dia sekarang merasa perlu berbalik kepada Tuhan. Tetapi tujuannya berbalik bukan untuk dekat kepada Tuhan, untuk mengetahui kehendak Tuhan, tetapi hanya untuk membuat Tuhan itu menyetujui apa yang dia kehendaki, kemudian membuka jalan buat apa yang dia harapkan. Itu yang seringkali menjadi permasalahannya orang percaya. Banyak orang percaya itu senang tidak senang tetap perlu firman. Kenapa dia perlu firman? Ya kalau dia punya masalah dia perlu janji Tuhan. Dia ingat, oh Tuhan itu akan pasti menolong, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu memperhatikan dia, Tuhan itu berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya dan lain-lain. Dia perlu firman. Walaupun yang dia perlukan adalah firman berupa janji. Dan kita tahu ya bahwa banyak sekali janji Tuhan yang bersyarat. Bahwa banyak sekali peraturan Tuhan itu yang merupakan syarat, yang merupakan petunjuk jalan supaya orang percaya itu mendapatkan apa yang sebenarnya disiapkan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi yang aneh adalah orang percaya itu seringkali merasa kita itu pokoknya imani saja. Kita percaya saja, pasti akan terjadi seperti yang kita percaya. Dan kita tahu terlalu banyak orang kemudian mengalami kekecewaan, terlalu banyak orang kemudian mengalami apa yang dia percaya tidak pernah terjadi, apa yang dia harapkan tidak pernah menjadi kenyataan, apa yang dia kejar tetap menjadi sebuah impian yang tidak pernah dia bisa dapat. Jadi para pengubah kehidupan, kita mau pada siaran ini, pada sesi ini ya, melihat suatu kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin kalau saya berkatakan firman ini, saya baca firman ini, semua orang Kristen sudah pernah dengar. Semua saya yakin orang Kristen ya, walaupun dia baru jadi Kristen, mungkin baru pernah ke gereja pertama kali, dia pasti pernah dengar ayat ini. Ya, ayat yang begitu populer, ayat yang begitu mudah dihafalkan, ayat yang seringkali bagi banyak orang menjadi favorit. Ya, saya akan buka kebenaran itu dalam Injil Lukas pasal 1 ayat ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita perhatikan ayat ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua orang akan mengatakan amin. Tetapi tentu saja, waktu kita mengatakan amin, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, belum tentu sama dengan apa yang ada di pikiran Tuhan ketika dia mengatakan bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi kita ketika kita dengar bagi Allah tidak ada yang mustahil, kita langsung mengatakan amin. Maksudnya apa? Kalau saya minta apa, Tuhan bisa beri. Kalau saya harapkan apa, Tuhan bisa adakan. Kalau saya butuh apa, Tuhan bisa kirimkan. Nah, seringkali aminnya kita, ya, seringkali kita membenarkan ayat ini karena pikiran kita selalu bertuju kepada kebutuhan kita, masalah kita, pergumulan kita. Orang percaya terlalu banyak mengalami yang namanya kekecewaan. Terlalu banyak mengalami masalah, terlalu banyak mengalami pergumulan. Mungkin ada yang bilang, ya itu pergumulan dari bagian daripada hidup kita. Betul, memang kita sebagai orang yang hidup di bumi, Alkitab dengan jelas juga katakan bahwa hari-hari kita hidup di bumi ini
banyak kesusahannya. Jelas kan? Karena dulunya kalau kita perhatikan di kitab Kejadian, Tuhan menetapkan Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Kemudian mereka berbuat dosa, mereka diusir keluar. Berarti mereka ada di tempat yang tidak seperti yang direncanakan Tuhan sebelumnya kan? Nah berarti tentu saja tempat itu tidak ideal. Tempat itu tidak dirancang memang untuk mereka ada di sana. Jadi tempat itu tidak sempurna. Tempat itu tidak selengkap seperti di Taman Eden. Kalau kita perhatikan sekarang para pengubah kehidupan, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita kembali tadi, ketika kita dengar pikiran kita langsung bilang, oh iya betul, saya kepingin mobil walaupun gaji kecil, buat Tuhan tidak mustahil kirim ke saya. Nah, otak kita seringkali mengarah ke sana. Otak kita seringkali mengarah ke segala yang kita inginkan tidak mustahil. Segala yang kita harapkan tidak mustahil. Segala yang kita rindukan dan segala sesuatu yang kita inginkan atau terobsesi olehnya tidak mustahil. Padahal kalau kita perhatikan, tidak demikian yang ada dalam pikiran Tuhan ketika dia mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini berbeda dengan pikiran kita. Ya kan, berbeda dengan pengertian kita, harapan kita tentang ayat ini. Makanya kalau kita perhatikan ya, sekalipun Tuhan menulis ayatnya, ya ayat ini kemudian ditulis dari perkataan Tuhan, tetapi Tuhan tidak bertanggung jawab atas penafsiran yang keliru. Tuhan tidak bertanggung jawab atas pengertian yang salah ya. Pernah saya kasih contoh begini ya. Orang beli mobil baru, kemudian dia asuransikan all risk misalnya ya. Termasuk kan ada klausul asuransi bila ada huru-hara, kecelakaan dan segala macam. Tapi kemudian dia bertengkar dengan istrinya ya. Saking emosinya mungkin, saking marahnya, kemudian mobil itu dia rusak. Ya, kemudian karena dia sudah selesai melakukan segala kerusakan di mobil itu, kemudian dia klaim asuransi. Dia katakan kan, loh ini juga termasuk huru-hara, ini huru-hara rumah tangga. Tentu saja perusahaan asuransi tidak akan membayar kalau itu kasus huru-hara rumah tangga. Tapi kan ditulis huru-hara. Ini kan ada tulisannya ada huru-hara. Iya betul. Tapi yang dimaksudkan tentu saja di klausul perjanjian itu, yang diartikan oleh klausul perjanjian itu bukan huru-hara rumah tangga. Ya kan, jadi perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab atas penafsiran yang salah. Perusahaan asuransi tidak akan bertanggung jawab atas pengertian yang salah daripada sebuah klausul perjanjian. Nah, kalau kita perhatikan sebagai umat Tuhan saat ini, ya, orang Kristen banyak mengalami seperti ini. Mereka salah mengerti firman, mereka salah mengerti penafsirannya dan pengertiannya. Kemudian mereka memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang mereka rasa tertulis di firman itu, yaitu penafsiran mereka pribadi. Dan ini yang menimbulkan banyak sekali kekecewaan, ini yang menimbulkan banyak masalah dalam hidup orang percaya. Saya pernah saksikan itu ya, bahkan sangat sering saya saksikan. Ada satu orang ya, bapak punya gaji 3 juta waktu itu saya ingat ya, berapa belas tahun lalu tuh gajinya cuma 3 juta. Kemudian dia ambil kredit mobil dengan cicilan 3 juta. Dia mengatakan apa? Pokoknya saya imani Tuhan pasti adakan, Tuhan pasti cukupkan, karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, dan apa yang terjadi? Ya, akhirnya berapa bulan kemudian mobil itu dicabut ya oleh pihak leasing. Karena kenapa? Dia tidak bisa membayarnya. Sekalipun dia beriman, sekalipun dia percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi sekarang kita mau perhatikan ya. Kalau kita sering mengatakan atau mendengar ayat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian kita lihat, bukankah yang di pikiran kita adalah yang tidak mustahil, maksudnya harapan kita dan keinginan kita. Ini yang salah. Kalau kita perhatikan di sini, ketika Tuhan mengatakan bagi dia tidak ada yang mustahil, dia bicara tentang rencananya. Dia bicara tentang rencananya pribadi, bukan rencana kita. Jadi kalau kita mau lihat sekarang, ya, supaya kita jadi orang Kristen yang mulai lebih cerdas, mulai lebih berhikmat, menjadi orang Kristen bukan yang bodoh, ya mungkin kalimat kasarnya Kristen yang goblok. Ya, misalnya, itu kita mesti mengerti. Ketika Tuhan mengatakan bagi dia tidak ada yang mustahil, maksudnya apa? Dan kata-kata ini, ya ayat ini ditulis ketika Tuhan bicara kepada Maria. Dia punya rencana membuat Maria mengandung. Dia mempunyai rencana untuk melahirkan Kristus si juru selamat lewat rahim Maria. Dia punya rencana. Dan dia katakan bagi dia tidak ada yang mustahil. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah kita harus mengerti apa yang ada di pikiran Tuhan, apa yang dimaksud Tuhan dengan ayat itu. Tidak boleh kita tafsirkan semaunya. Kemudian dari penafsiran itu kita tuntut Tuhan untuk melakukan seperti penafsiran kita. Kemudian yang kedua, ya,
Kita tidak bisa lepas daripada konteks daripada ayat ini, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mustahil? Rencananya, yang Dia rencanakan, yang Dia tetapkan. Seperti kalau kita perhatikan ya di kitab Wahyu dikatakan juga ya kan, akan ada gempa bumi di mana-mana dan lain-lain. Bahkan kalau kita perhatikan di Injil Matius pun, ya tanda-tanda akhir zaman itu, kalau kita perhatikan ya kemarin pun. Ya, di salah satu wilayah Jepang itu gempa ke beberapa kali dalam 3 hari. Ya, di tempat yang sama bisa gempa berapa kali. Kalau kita perhatikan, kan Tuhan dengan jelas katakan, akan ada gempa bumi di mana-mana. Dan sekarang kita perhatikan, ya, setiap bulan kita dengar, setiap minggu bisa bahkan kita dengar gempa di mana-mana. Kenapa? Karena itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Karena itu sudah dikatakannya, sudah dituliskan perkataan itu akan ada di mana-mana. Terus, ya itu pasti terjadi. Walaupun kita punya teknologi yang begitu hebat, sampai hari ini manusia belum menemukan teknologi bagaimana caranya menghindari gempa. Bagaimana caranya supaya kalau ada gempa supaya tidak terjadi. Belum ada teknologinya. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebagai umat Tuhan sekarang yang kedua. Ya, ketika Tuhan mengatakan bagi Dia tidak ada yang mustahil adalah yang Dia katakan, yang Dia rencanakan. Bukan yang kita perkatakan, klaim setiap hari memakai ayat firman. Ya, saya masih ingat juga ya belasan tahun lalu ya. Kenapa kadang-kadang saya sering menyampaikan hal yang sama? Kenapa kadang-kadang? Karena hal-hal itu berkesan sekali. Karena hal-hal itu memang begitu meresap di hati saya, peristiwa-peristiwa itu begitu berbekas. Ya, saya masih ingat belasan tahun lalu di satu gereja ada satu ibu yang sesudah diperiksa ternyata dia kena kanker mulut rahim. Ya itu baru stadium awal sekali kanker mulut rahimnya ya. Kemudian apa? Semua orang di dalam gereja, di dalam komunitas bilang, sudah nggak usah dioperasi, Tuhan sanggup sembuhkan. Tangan Tuhan ajaib, kuasa Tuhan mampu. Dia imani, dia yakini. Ya dia tidak mengambil tindakan terapi dan lain-lain, tidak. Dia pokoknya iman. Ya, kemudian apa yang terjadi? Kemudian meningkat lagi kankernya menjadi stadium 2, menjadi stadium 3, stadium 4. Dan kemudian dia mati. Kenapa dia mati? Sekarang jelas, padahal dia memperkatakan firman. Dia memperkatakan firman. Nah, sekarang kenapa itu tidak terjadi? Kita harus bisa membedakan antara firman yang menjadi petunjuk jalan kita dengan firman yang menjadi alas kaki kita. Itu berbeda. Kalau kita memperkatakan itu sama saja dengan mantra. Sama saja dengan jampi-jampi supaya kehendak kita terjadi. Itu bukanlah seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Nah, para pengubah kehidupan, sekarang kita lihat di sini ya. Yang kedua, apa konteksnya? Tuhan punya rencana. Walaupun Maria dikatakan belum menikah, Tuhan bilang kamu akan mengandung. Dan kandungan itu bukanlah daripada benih calon suaminya. Tetapi daripada Tuhan. Itu menurut bagaimana caranya? Ya secara ilmu pengetahuan juga tidak bisa dijelaskan. Tetapi Alkitab katakan kemudian Maria mengandung. Ya kan? Jadi kalau kita perhatikan yang kedua, konteksnya apa? Ya, Tuhan itu punya rencana. Berarti apa? Jangan setiap kita punya rencana terus kita imani bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian kita katakan bagi Allah tidak ada yang Dia tidak sanggup lakukan. Dengan arti kita berharap semua yang kita inginkan, kita terobsesi olehnya, kita bisa dapatkan. Itu salah. Karena Tuhan ketika mengatakannya, Tuhan tidak bilang, semua rencanamu tidak ada yang mustahil. Semua maumu pasti kau dapatkan. Semua keinginanmu pasti kau capai. Tidak seperti itu yang Tuhan maksudkan ketika Dia mengatakan, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Jadi yang kedua, kalau kita perhatikan lagi, ini poinnya, ya. Tapi mungkin ada para pengubah kehidupan yang mengatakan, Pak, tapi kami kan ada firman yang mengatakan, kami ini harus memperkatakan firman itu siang dan malam. Betul. Tetapi kalau kita perhatikan, ketika firman Tuhan di Perjanjian Lama memperkatakan bahwa haruslah engkau memperkatakan firman itu siang dan malam, maksudnya yang mana yang diperkatakan? Ya, seringkali kita kemudian apa? Memperkatakan yang yang di belakang-belakangnya. Ketika Tuhan mengatakan janganlah engkau lupa memperkatakan siang dan malam. Yang disuruh perkatakan yang mana? Konteksnya di hukum Tuhan. Di Taurat-Tauratnya Tuhan. Itu yang disuruh perkatakan siang dan malam. Dalam arti, ya, itu yang akan membatasi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu yang ada di hati, ada di pikiran, ada di mulut kita.
Maksudnya seperti itu. Bukan kemudian kita memperkatakan bahwa aku harus jadi sukses, aku percaya aku sukses. Itu tidak bisa dibedakan antara firman Tuhan dengan motivasi. Makanya zaman sekarang banyak pendeta tidak lebih dari motivator. Bukanlah seorang pengajar, bukanlah imam Tuhan. Karena dia memotivasi orang, "Nggak, kamu pasti bisa. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar." Kita harus melihat kembali. Sekalipun kita hafal ayat itu, bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Ya, bukankah di dalam seluruh Alkitab diceritakan? Ya, sekalipun mereka murid Tuhan, tetapi kalau mereka itu salah berharap, mereka tidak terjadi. Contohnya kalau kita perhatikan, ada satu orang bapak yang datang ke murid-murid Tuhan, sementara Tuhan Yesus masih ada di atas gunung bersama 3 muridnya. Ya kan? Dia bawa anaknya yang sakit ayan. Kemudian murid-murid ini mencoba mendoakannya dan hasilnya 0. Sampai kemudian Tuhan turun bersama murid-murid, ditanya, "Kenapa? Apa yang kalian?" Dia katakan, bapak itu kemudian katakan, "Guru, aku membawa anakku kepada murid-muridmu, tapi tidak ada perubahan, nggak terjadi apa-apa." Kita lihat kenapa. Satu, bapak ini punya kesalahan berharap kepada muridnya Tuhan, bukan kepada Tuhan. Mereka berharap, mungkin zaman sekarang berharap ke pendeta. Wah, kalau pendeta itu doakan saya pasti tertolong. Pendeta itu doakan saya, usaha saya pasti maju. Pendeta itu doakan saya pasti diberkati. Sebentar, pendeta memang hamba Tuhan, tapi bukanlah Tuhan. Jadi kita harus mengerti, kita harus menempatkan segala sesuatunya dalam konteksnya, dalam persepsinya yang benar. Bukan di dalam emosi kita, dalam persepsi kita. Jadi para pengubah kehidupan, kita mau kembali mendalami poin yang kedua, karena ini poin yang krusial, karena ini poin yang penting. Karena tanpa ini, ya, kita akan selalu gagal. Tanpa ini kita akan kecewa sama Tuhan. Karena kita bilang, "Saya imani." Kenapa tidak terjadi? Saya percaya. Kenapa Tuhan tidak jawab? Saya tunggu. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Ya, jadi yang kedua kalau kita perhatikan, itu rencananya Tuhan. Berarti apa? Supaya kita mengerti rencana Tuhan, ya, kita harus apa? Segala sesuatu perkataan itu memang datangnya dari Roh Tuhan. Bukan dari, maaf kata, hamba Tuhan. Apalagi kalau dia hanya menyampaikan sesuatu untuk menyenangkan hati manusia. Dia menyampaikan sesuatu hanya untuk, ya, sekedar menyampaikan, tapi dia tidak dapatkan dari Tuhan. Contohnya, tahun inilah, tahun begitulah, tahun begitulah, tahun begitulah. Ya, itu kan hanya sekedar slogan, dan saya yakin dia tidak dapat dari Tuhan. Hanya dia dapat mungkin dari dia duduk sambil minum kopi, sambil makan kacang, kemudian keluar ide di pikirannya yang bukan dari Tuhan. Nah, tahun ini saya namakan tahun begini, tahun ini saya namakan tahun begitu. Ya, dan itu bukan dari Tuhan. Dan kemudian semua orang berharap itu terjadi. Semua orang mengimani itu akan terjadi. Salah, karena itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi kembali rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Ya, jadi kita ingat itu. Jangan sampai kita menjadikan seperti yang cobaan yang dialami Tuhan Yesus. Dia dibawa ke atas bumbungan bait Allah. Maksudnya apa? Ya, dia tidak masuk ke dalam, tapi dibawa ke atas. Jadi apa? Ibadah itu hanya menjadi alas kaki. Ibadah itu hanya akan menjadi batu loncatan. Ibadah itu hanya akan menjadi, katakan, seperti untuk kita melompat menjadi sandaran dan lain-lain. Salah. Ya, Iblis mencobanya seperti itu. Sering, "Pak, saya sudah rajin gereja. Kenapa ekonomi saya tidak naik?" Oh, berarti kalau pergi gereja harus ekonomi naik. "Pak, saya belum dapat jodoh. Padahal saya sudah rajin doa." Oh, berarti berdoa supaya dapat jodoh. Ya, seringkali kita salah menggunakan ibadah itu untuk tujuan pribadi. Kita bukan meninggikan ibadah, tapi kita menjadikannya sebuah alas kaki. Dan ini yang jadi masalahnya orang Kristen. Contohnya, "Pak, saya sudah memberi." Terus mana beri balik loh? Dia merasa kalau sudah memberi, Tuhan harus memberi balik. Memangnya pemberian itu adalah sebuah investasi. Tuhan bilang, "Investasilah kepadaku, maka aku akan melipat gandakannya." Begitu. Tidak ada. Jadi kadang kita sebagai orang percaya, kita disebut percaya, tapi cuma percaya janjinya dan nagih janjinya. Tapi tidak percaya rencananya. Iya kan? Contohnya. Ya. Kadang kalau kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah janji perjalanan itu mulus. Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan itu tidak ada badainya, tidak ada kerikil tajamnya. Tidak pernah ada dikatakan oleh Tuhan, "Maka kau akan jalan, kakimu," terus apa? "Kakimu itu akan 2 meter dari tanah. Sekalipun ada batu tajam, tidak kena, tidak rasa." Begitu tidak ada. Ya, bahkan Alkitab bilang pikul salib. Jadi akan ada perjalanan yang membawa beban. Ada perjalanan yang memikul beban. Beban apa? Salib. Salib itu apa? Kan jelas itu. Ya, bagi Tuhan salib itu
adalah cara dia menyelamatkan manusia. Terus bagi manusia apa? Salib itu yang menyelamatkan dia, kan begitu. Berarti pikul salib untuk apa? Menyelamatkan dia. Jadi kita tidak bisa seenaknya, sebebas apapun. Ya, saya pun sebagai hamba Tuhan sering dibilang, Pak, saya mau usaha ini, tolong Bapak doakan ya supaya lancar. Waduh, maaf, tidak bisa. Saya bukan dukun yang membuat keinginan saudara tercapai. Saya bukan dukun yang membuat semua harapan saudara itu akan segera terjadi. Kami hamba Tuhan menyampaikan kehendak Tuhan, bukan hanya nuruti kehendak jemaat Tuhan. Ya, baik. Jadi para pengubah kehidupan, kalau kita perhatikan sekarang di sini lagi, ya, poin kedua itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dalam arti rencana Dia. Berarti apa? Kita harus ada di dalam rencana Dia, dan kita tahu rencana Tuhan katakan apa? Rencanaku adalah memberikan kau damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Kata firman Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan. Betul, rencana Tuhan. Tapi kan kalau kita jujur aja sehari-hari ini, kita ini kan tidak jalan dalam rencana Tuhan. Satu, kita tidak pernah tanya rencana Tuhan. Kedua, kita tidak tahu cara tanyanya gimana, terus cara dia menjawab gimana. Terus siapa? Akhirnya kita berjalan dalam rencana kita sendiri. Terus rencana inilah yang kita ajukan ke Tuhan. Contohnya orang nikah. Kan biasanya tidak ada orang tanya Tuhan. Ya dia misalnya yang pria lihat, waduh cewek ini sesuai tipenya, tipe idealnya. Misalnya kan lain-lain. Ya, makanya puji Tuhan kalau Tuhan itu memberikan semua pria dan wanita punya tipe ideal beda-beda. Walaupun secara garis besar sama kalau orang Kristen. Yang pertama, dia harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang kedua, ya minimal gajinya bukan hanya mencukupi, tetapi juga mencakupi semua. Maksudnya apa? Dia bisa mencakupi keinginan saya, kerinduan saya, dan segala macam. Bukan hanya cukup. Kalau cukup, relatif. Harus bisa mencakup semua. Iya kan? Terus apa? Ya mukanya jangan jelek lah, puji Tuhan. Kalau misalnya dia sungguh-sungguh sama Tuhan, ganteng, kaya. Wah, itu berkat luar biasa. Ya kan, semua secara sama juga dengan pria. Gimana? Ya dia mesti cantik, supaya bisa dibawa arisan semua orang mandang. Misalnya gitu, walaupun ngutang arisan nggak bayar. Misalnya gitu. Ya, jadi secara garis besar sih sama. Ya, kadang-kadang kita lebih tertarik pada fisiknya, kita lebih tertarik kepada apa yang kita lihat di mata. Kan begitu. Ya, tapi sudah nikah, kemudian baru nyesal luar biasa. Kenapa Tuhan kau tidak buka mataku dulu? Terus Tuhan tanya, memangnya kamu dari dulu buta? Enggak toh. Tuhan kenapa kau enggak beritahu dulu dia seperti ini karakternya? Tuhan bilang, kapan kamu tanya aku? Iya toh. Aku dulu tanya Tuhan, dia jodohku bukan. Tapi sementara tanya sudah jadian, sudah mau nikah. Gimana bisa? Ya, kadang orang Kristen seperti itu. Katanya rancangan Tuhan damai sejahtera memberi masa depan. Nah, sekarang gimana caranya tahu rancangan Tuhan? Ya, yang pertama secara teorinya, secara normatifnya, baca firman. Supaya ngerti garis besarnya, ngerti presidensinya, ngerti kejadian-kejadiannya. Yang kedua ya bergaul dengan Tuhan. Kita Alkitab bilang, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak tinggalkan kamu sendiri. Aku kirim Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itulah yang mewakili Tuhan Yesus di bumi. Berarti orang Kristen itu harus dekat dengan Roh Kudus. Nah, dengan dekat dengan Roh Kudus, itu apa? Dia tahu. Ya, apa maunya Tuhan. Saya masih ingat, ya, saya pernah bersaksi, ada satu orang di salah satu kota di Jawa Tengah ini, seorang pemudi, ketika saya melayani di satu tempat, ya, dia kemudian selesai ibadah maju, Pak, saya minta didoakan. Ya. Baik, saya katakan, saya tidak tanya pokok doanya apa. Kenapa? Karena Tuhan katanya kan maha tahu. Tuhan katanya kan semua dia memperhatikan umatnya. Mata dia tidak pernah tertidur, berarti dia tahu semua dong. Ya enggak, kalau kita bilang, maaf ya persoalannya apa saya perlu doakan. Nah ini masalah. Ya memang dalam konseling oke, tapi dalam doa-doa pribadi ada hal-hal yang memang kita tidak perlu tanya supaya itu benar-benar dari Tuhan. Supaya itu benar-benar bukan hasil olah pikiran kita jawabannya, petunjuknya, solusinya, tapi benar-benar dari Tuhan. Ya, kemudian saya doa dan Tuhan katakan, kamu tidak boleh berhenti kerja di perusahaan asuransi. Waduh, Pak saya mau berhenti kerja. Saya mau berhenti kerja. Ya karena waktu itu dia katakan, sulit Pak, berat Pak, saingannya banyak, produk kita juga di perusahaan kurang menarik, kalah dari perusahaan lain. Tuhan bilang tidak boleh berhenti. Terus Roh Kudus tidak hanya bilang tidak boleh berhenti, Roh Kudus bilang sebentar lagi kamu akan ketemu satu orang om, ciri-cirinya begini, rambutnya seperti ini, dan om itu yang akan merubah nasibmu. Ya, dan kemudian dia lanjutkan bekerja, dan benar tidak dalam 1 tahun kemudian dia ketemu dengan om itu, dan kemudian apa yang terjadi? Om itu mau ikut asuransinya dalam jumlah yang sangat besar.
Ya tentu saja kan fee daripada closing fee-nya ikut itu kan bisa besar, bisa sampai beberapa puluh persen. Dan itu ikut sangat besar jumlahnya. Kemudian yang kedua, ya ini lihat dia, lihat sikapnya, lihat sopan santunnya dan segala macamnya. Itu bilang mau saya kenalkan dengan anak saya. Ya, dan kemudian mereka berkenalan. Kebetulan putranya ini belum punya pacar. Kemudian mereka berkenalan, cocok, mereka menikah. Dan hidupnya berubah. Jadi kalau kita perhatikan, rencana Tuhan, andai dia tidak nurut, dia berhenti kerja. Ya dia tinggalkan kerja asuransinya, dia tidak ketemu itu. Kita tahu rencana Tuhan itu damai sejahtera, memberi masa depan. Tapi adakah kita menanyakan rencana Tuhan? Adakah kita ingin tahu rencana Tuhan? Atau pokoknya dia bilang rencanaku adalah damai sejahtera. Tapi kita ganti ku-nya mestinya Tuhan menjadi rencana aku pribadi. Rencanaku mendatangkan damai sejahtera. Dan itu yang merusak. Saya masih ingat. Sekitar 2 tahun lalu peristiwanya ya. Saya disuruh mendoakan seorang pemudi ya, usianya sudah lumayan tinggi juga, hampir 40 ya. Waktu itu kemudian saya dapat pesan, jodohmu nanti ciri-cirinya seperti ini. Ya, kemudian tidak lama dia bertemu dengan pria seperti itu. Tapi ketika dia ketemu dengan saya katakan maaf. Saya kok melihat bukan yang ini, walaupun yang Tuhan sebutkan cirinya memang tubuhnya seperti ini. Tapi bukan yang ini, walaupun posturnya seperti itu. Tapi dia nekat. Karena dia sudah pikir usianya sudah hampir 40, ini mungkin dianggap kereta terakhir. Ya bodohnya orang Kristen, pemudi Kristen seringkali merasa, ini kereta terakhir Pak Pendeta. Padahal dia tidak tahu, sudah kereta terakhir, ada pesawat terakhir. Lebih enak dong, lebih cepat sampainya. Ya dia panik. Kemudian dia tetap pegang apa? Kan Bapak bilang ciri-cirinya seperti ini. Berarti ini. Saya katakan bukan. Ibu walaupun ini mirip seperti yang dikatakan. Tapi bukan. Kemudian tapi dia nekat dan dia menikah. Baru menikah. Tidak pakai nunggu. Baru bulan madu. Dia sudah dijadikan sansak hidup oleh suaminya. Dipukuli, ditendang dan dianiaya. Jadi kalau kita perhatikan. Rencana Tuhan jelas akan. Tapi dia tidak sabar. Ya, dia pegang katanya seperti ini sudah dia. Dia mengartikan sendiri, dia menafsirkan sendiri. Ya, dan ketika waktu dia nikah pun dia bilang, "Bapak, saya undang nanti pernikahan Bapak pimpin." Tidak, saya katakan minta maaf tidak. Kenapa? Kalau saya pimpin Anda akan merasa, "Oh, kan sudah didoakan Pak Pendeta, sudah didukung, berarti ini benar jodoh." Ngawur. Jadi kalau kita perhatikan yang kedua, ya, rencana Tuhan, ini poinnya, rencana Tuhan. Satu, tidak boleh menafsirkan sendiri. Kedua, tahu rencana Tuhan. Ya, tahu rencana Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Jelas Alkitab bilang ada Roh Kudus. Iya. Terus bagaimana? Tapi Pak, saya sudah pergi gereja yang sebarsa roh. Apakah itu mereka sudah tahu rencana Roh Kudus? Ya, belum tentu. Kalau mereka tidak berjalan dalam kehendak Roh Kudus. Iya kan, terus apa khotbahnya juga bukan di bawah pimpinan Roh Kudus. Khotbahnya pokoknya biar jemaat tambah banyak. Dengan tambah banyak kolekte. Kolekte adalah income. Nah, itu salah. Ya, jadi kalau kita perhatikan para pengubah kehidupan. Ya, di poin 2 ini orang Kristen banyak salah, banyak keliru, banyak nggak tepat. Ya, dia pegang ayat, tapi petunjuk pelaksanaannya bagaimana? Juklak juknisnya bagaimana ayat itu? Ya contohnya, Pak saya mau usaha ini. Terus sudah buat tempat usaha, terus suruh pendeta datang doakan. Berkati. Salah. Kenapa? Sebelum usahalah mereka harus berdoa. Tuhan, ayah harus kerja apa? Apakah usaha ini Tuhan berkati? Apakah usaha ini memang Tuhan akan campur tangan atau tidak? Ya, kan kita biasanya disuruh doa apa? Tuhan tolong berkati. Kalau yang paling awal di dalam rencana, Tuhan tolong buka jalan. Nah, salahnya di sini. Ya, ketika kita terus ngotot minta buka jalan, bisa jadi Tuhan akan menjawab. Ya, tetapi jawaban itu tidak akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Ketika kita memaksa, ingat, ketika orang Israel sudah bosan makan mana, mereka ingin daging, pokoknya mereka minta daging, Tuhan memberikan mereka burung puyuh. Tapi sementara mereka menikmati burung puyuh panggangnya, burung puyuh bakarnya, mungkin burung puyuh rebusnya, mereka dimatikan Tuhan. Karena mereka memaksa. Iya, mereka bilang pokoknya minta. Nah, sering kita pokok buka jalan Tuhan, buka jalan. Bisa Tuhan buka jalan, tapi tidak mendatangkan kebaikan. Ya, ini yang harus kita lihat. Sekarang kita lihat Alkitab kita demikian tebalnya.
Ya, Alkitab kita demikian penuh dengan cerita-cerita lengkap. Jadi, tidak ada satu bagian kehidupan manusia yang tidak akan ada ditemukan di Alkitab. Ya, semuanya pasti ada. Jadi, kalau kita lihat sekarang, ya, sebagai umat Tuhan, kalau kita lihat sebagai anak-anak Tuhan, ya, adakah kita tanya Tuhan? Adakah kita semua rencana kita bawa kepada Tuhan? Atau semua rencana kita paksa Tuhan, pokok setuju, buka jalan. Nah, yang kedua, ya, kita lihat, bisa dia buka jalan tetapi tidak berkati. Bisa dia buka jalan, tapi itu tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Contohnya di Alkitab, Yefta. Ketika dia pergi, ya, dalam perperangannya, dia berjanji, dia bernasar. Dan diberi kemenangan. Tetapi hasilnya, dan mendukakan dia. Dia harus kehilangan anak gadis satu-satunya di hidupnya. Jadi, yang kalau kita perhatikan sekarang sebagai umat Tuhan, yang kita perhatikan sekarang sebagai anak Tuhan, yang bahkan kita perhatikan sekarang sebagai hamba Tuhan, ayo berjalan dalam rencana Tuhan. Cari Tuhan. Karena Tuhan bilang, rancanganku masa depan yang penuh harapan. Kalau di terjemahan lain dikatakan masa depan yang cerah. Masa depan yang gilang gemilang. Bukan masa depan yang suram. Masa depan mahdesu begitu. Bukan. Ya, mungkin waktu di pernikahan, waktu masih naik mendekati altar, waduh, muka dua-dua cerah. Ya, bahkan sinar matahari pun hari itu kalah cerahnya. Tapi kemudian begitu nikah berapa hari hancur lebur, muka kusut sekali, ya kan? Wah, air mata saja yang berlinang, waduh repot. Jadi, yang kedua, ya benar-benar cari kehendak Tuhan. Yang kedua, benar-benar tanya Tuhan rencananya. Kalau kita berjalan seperti itu, kita akan jadi orang yang berhasil. Kalau kita berjalan menurut rambu-rambu Tuhan, kita akan berhasil. Ya, jadi ini yang harus kita pegang yang kedua. Kemudian kalau kita lihat lagi, yang ketiga sekarang. Ya, tentu saja dalam perjalanan itu, iya kan, ada perjalanan yang singkat, ada perjalanan yang jauh. Dan orang Kristen selalu menginginkan sebuah perjalanan yang mudah, yang gampang, yang singkat. Ya, mereka tidak pernah tertarik dengan sebuah perjalanan yang panjang. Mereka selalu mengatakan, oh sekarang masa percepatan, terima urapan percepatan. Sekarang ini Tuhan sudah segera datang, segera akan kiamat, segera akhir zaman. Ya, mereka rasa sudah Tuhan tidak perlu didik orang lagi. Ya, Tuhan sudah tidak perlu merubah karakter orang. Sudahlah diberkati saja, ya kasih duit saja. Seperti itu terus menerus. Dan itu tidak terjadi. Jadi, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Ya, kalau kita perhatikan, yang ketiga, ya, yang pertama itu tidak boleh nafsirkan kebenaran firman sembarangan. Yang kedua, kita harus ngerti rencana Tuhan yang pasti di hidup kita. Ya, kemudian yang ketiga, kita harus berani membayar dengan ketaatan. Kita harus berani berjalan dalam ketaatan. Jangan cuman, oke, saya tahu firman Tuhan artinya sebegini yang benar. Yang kedua, saya tahu rencana Tuhan. Tapi saya tidak berani bayar harganya. Saya tidak berani hidup dalam ketaatan. Karena alasannya susah, berat, abot, angel. Misalnya, yang sering saya temukan. Ya, banyak terutama para pemudi. Mungkin karena budaya kita orang Asia. Tak boleh perempuan itu nih sampai umur 30-an belum nikah. Apa nanti dianggap orang, wah terlalu milih. Satu, ya ini. Yang kedua mungkin patah hati, tidak bisa move on. Ya, yang ketiga mungkin, wah macam-macam lah dua-duanya. Akhirnya apa? Kemudian pihak wanita itu dipaksa untuk menikah secepatnya. Dimaksa untuk menikah secepatnya. Mereka tidak perlu lagi mencari karirnya. Mereka tidak perlu mengejar cita-citanya. Pokoknya sudah umur 20-an nikah wes jadi ibu, gendong anak. Ya kan itu begitu banyak negara Asia kan jadi masalah. Makanya salah satunya juga itu sekarang lagi ngetop itu di Tiongkok itu, ya, dikatakan itu wanita-wanita leftover. Wanita-wanita sisa. Karena mereka sudah berumur 30-an, tapi belum nikah. Mereka dianggap wanita sisa. Walaupun mereka punya kedudukan besar di perusahaan, mereka punya posisi yang bagus, penghasilan yang bagus, tapi mereka dianggap wanita sisa. Karena budayanya seperti itu. Ya, kemudian karena budaya itu mempengaruhi juga pemudi-pemudi Kristen untuk apa? Sudahlah wis, tidak usah pikir terlalu panjang wis, kalau ada yang wis dialah. Dia sudah percaya Tuhan, dia sudah rajin gereja, wis iku wae wis, lanjut. Belum tentu. Ya kenapa? Kadang mungkin ada waktunya kita disuruh menunggu. Sementara Tuhan memproses pasangan kita. Sementara Tuhan membentuk pasangan kita. Mungkin seperti itu, tapi kita seringkali nggak peduli. Iya kan? Jadi yang ketiga, berani membayar harganya dalam ketaatan. Terserah cemooh orang, terserah omongan orang, terserah perkataan penilaian orang, terserah komentar orang.
Nah kita tahu kalau sekarang kan terlalu media sosial itu bisa dipakai untuk positif dan negatif. Ya kan, bisa untuk menjatuhkan orang, bisa untuk memfitnah orang. Ya kan, tapi juga bisa memberikan kabar baik, memberikan kekuatan, memberikan renungan ya kepada orang, men-share suatu kebenaran firman Tuhan dan lain-lain. Ya, para pengubah kehidupan. Kita kembali yang ketiga. Terlalu banyak kita percaya bahwa rencana Tuhan itu sempurna, rencana Tuhan luar biasa, tapi bayar harganya nggak berani. Iya kan? Pak, bayar harga itu apa? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah membayar harga buat kita? Oh betul. Ya, ayat firman Tuhan, Dia menebus kita, membayar harga keselamatan untuk membeli kita kembali. Tetapi untuk ketaatan kan Tuhan tidak membayar ketaatan buat kita. Ya, terus kemudian kita hidup sembarangan karena Tuhan sudah membayar ketaatan. Tidak, kita juga harus hidup dalam ketaatan. Contohnya, ya, satu orang katakan, ya sudah menjadi juara dunia lah balap mobil katakan. Ya, terus kemudian pengikutnya apakah semua berhak menyandang juara dunia? Tidak kan? Kenapa? Mereka juga harus ikut pertandingan. Kalau menang berhak mendapat gelar juara. Kalau enggak, cuman penonton enggak pernah dapat gelar juara dong. Ya, nah ini seringkali pengajaran yang keliru. Ketika kita diajarkan, Yesus sudah membayar harga, kita nggak perlu bayar harga. Ya kita nggak usah taat, Yesus sudah taat buat kita. Pokoknya kita nunggu semua udah diatur Tuhan kok. Salah. Tuhan sendiri mengatakan orang nggak kerja nggak boleh makan. Jelas sekali etika kerja, etos kerja kekristenan. Nggak kerja nggak makan. Jadi nggak ada istilahnya Tuhan kirim dari surga duduk aja di rumah manis-manis. Nggak ada. Kita harus berusaha, kita harus bertanggung jawab. Jadi alangkah naifnya, salahnya kalau ada seorang bapak misalnya ditanya istrinya, ayo pak, mikir kerja, wes sudah ditentukan Tuhan kok. Nek aku kerja Tuhan juga nak nentukan, gimana? Kalau aku kerja Tuhan tidak berikan percuma juga. Tapi kalau Tuhan memang mau kasih bisa waktu aku nganggur. Loh ini kan memutar balik kan akal sehat. Iya, jadi iman itu juga tidak melawan akal sehat. Walaupun seringkali iman itu di luar akal. Iya kan? Seperti di Alkitab katakan. Ya, Yesus sudah mati, dia bangkit lagi. Kemudian dilihat 500 orang menyaksikan dia naik ke surga. Bukan hanya 2 orang. Kan? Saksi ada 500-an yang melihat dia naik ke surga. Ya, sepertinya bagaimana? Kok bisa? Ya itulah. Ya, yang ditulis oleh Alkitab. Jadi, tetapi juga lihat. Ya, dalam beriman kita juga mesti pakai akal sehat. Jangan tidak pakai akal sehat. Ini yang sering jadi permasalahan. Orang Kristen sering merasa, pokoknya sudah saya percaya pasti terjadi. Loh, yang kita percaya rencana kita, maunya kita. Bukan rencana Tuhan. Mestinya gimana? Tuhan, saya percaya rencanamu yang terbaik. Tunjukkan kepada saya, beritahu saya, buka kepada saya rencanamu apa. Terus ajar saya berjalan di dalamnya, kuatkan saya untuk terus berjalan di dalamnya. Sampai rencanamu itu jadi. Iya kan? Saya sering sekali orang doa, Pak tolong doakan ya, saya sedang membina hubungan dengan seseorang. Doakan apa? Seringkali, ya supaya hubungannya langgeng, supaya hubungannya, nah orang seringkali tidak memberikan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan keputusan Tuhan. Orang hanya bertanya, dalam arti Tuhan, ini loh tolong stempel oke ya, tolong stempel diberkati ya, tolong stempel sampai naik ke pelaminan ya. Kan gitu. Jadi kita tidak mencari kehendak Tuhan, tetapi kita menyodorkan kehendak kita untuk Tuhan setujui saja, dan Tuhan tidak boleh komen di situ. Ini yang jadi masalah. Makanya saya sering kalau pelayanan konseling kepada banyak orang, itu seringkali sebenarnya mereka tidak membutuhkan konseling kalau di awalnya mereka bertanya kepada Tuhan. Kalau di awalnya semua rencana mereka dibawa kepada Tuhan, mereka tidak butuh konseling. Kenapa mereka butuh konseling? Karena mereka sudah ada di dalam jurang. Baru mulai bertanya, Pak, kok saya sampai di jurang? Loh, memangnya didorong setan sampai di jurang? Memangnya waktu tidur diangkat setan dibuang ke dalam jurang? Tidak kan? Bukankah langkah kita, ambisi kita, obsesi kita, rencana kita yang membuat kita sampai di jurang? Iya, para pengubah kehidupan. Sekarang kita mau lihat kembali. Ya, sekarang kita mau lihat kembali. Yang ketiga ini. Ya, kita mesti hidup dalam bayar harga. Bayar harga itu apa? Satu, jelas taat. Taat itu sering sakit. Siapa bilang taat tidak sakit? Ya, seorang suami misalnya, istrinya katakanlah cerewet, istrinya boros, istrinya tidak ngurusi rumah tangga. Tapi Alkitab bilang kasihi istrimu. Nah, itu juga ketika dia mengasihi dalam kondisi istrinya seperti itu, kan dia bayar harga, sakit.
Kemudian seorang istri juga, hormati suamimu. Ya, tentu saja kalau suaminya ini maaf kata tidak bertanggung jawab, pulang selalu tengah malam, entah kemana kerjanya, ngumpul-ngumpul sama teman. Ya, tapi disuruh apa? Menghormati suaminya, disuruh tunduk kepada suaminya, sakit. Itulah bentuk bayar harga. Ya, kemudian anak-anak. Ya, kadang tidak semua orang tua itu mengerti bagaimana menjadi orang tua. Mereka cuma begitu nikah, terus kemudian punya anak. Mereka seringkali tidak diajarkan menjadi orang tua. Makanya sekarang puji Tuhan, kalau di mana-mana ada pelajaran parenting. Ya, pelajaran bagaimana menjadi orang tua, bagaimana sikap sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak dan lain-lain, ya puji Tuhan. Karena kenapa? Otomatis kalau secara fisik mereka nikah, dua-dua sehat, tidak ada gangguan sistem reproduksi, punya anak. Mereka jadi bapak dan ibu. Tapi bagaimana untuk menjadi bapak dan ibu mereka tidak tahu seringkali. Tidak tahu gambarannya. Jadi terus bagaimana sekarang? Kan pertanyaannya begitu, bagaimana sekarang? Ya, kita sudah belajar tadi poinnya. Ya, poin yang ketiga, bayar harga. Kemudian poin yang keempat, tetap percaya. Ya, walaupun kita sudah bayar harga, kita hidup dalam ketaatan. Ya, kita sudah nurut. Belum tentu segalanya seketika. Belum tentu segalanya langsung berubah. Belum tentu semujizat langsung terjadi. Kadang ada waktunya kita nunggu Tuhan. Kadang ada waktunya kita harus bersabar. Ingat Alkitab katakan, ya, di dalam firman-Nya Tuhan mengatakan begini. Teladanilah hidup para nabi yang dengan kesabarannya mendapat apa yang dijanjikan. Berarti mungkin kita sudah sungguh-sungguh gereja, sudah kasih persembahan, bahkan lebih dari perpuluhan. Ya. Kita sudah misalnya. Tetapi jelas Tuhan bilang ada ujian yang seringkali tidak banyak orang lulus, yaitu yang namanya ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Apa itu ujian kesabaran? Yang satu, kesabaran itu menunggu waktu Tuhan. Yang kedua, mengizinkan Tuhan itu mengerjakan segala sesuatunya sampai dia rasa cukup, sampai di mata dia baik, sampai di hadapan dia berkenan. Iya kan? Kita lihat, kalau lihat perjalanan daripada Bapak Iman, ya orang-orang beriman yang disebut dengan Bapak Abraham itu. Ya kan? Dia sudah meninggalkan Ur Kasdim, dia sudah mengalami penderitaan di jalan. Ya kan? Dia masuk ke Negeb mengalami kelaparan. Dia harus mengungsi ke Mesir yang demikian jauh. Sampai di Mesir istrinya diganggu oleh Firaun. Banyak perjalanannya yang mengalami masalah. Di dalam perjalanannya mengalami problem. Iya kan? Bahkan ponaan yang dia pelihara dari kecil, Lot, tidak berterima kasih kepada dia. Iya kan? Banyak pergumulan, banyak masalah. Kemudian begitu sampai di Kanaan, apakah dia langsung punya anak? Tidak, Alkitab katakan. Dia harus menunggu sampai usianya 100 tahun. Iya. Kenapa? Bisa kalau kita perhatikan, kan banyak penafsirannya. Ya, ada yang mengatakan, ya sampai dia tubuhnya lemah. Iya. Itu juga benar. Kenapa? Kadang ketika kita percaya Tuhan, kita perlu dilemahkan. Sehingga kalau segalanya terjadi, itu karena Tuhan. Bukan karena kita percaya. Nah, sering orang percaya pun bisa sombong. Ya, jangan merasa orang-orang beribadah ini rendah hati. Banyak orang percaya sombong. Banyak orang yang rohani itu angkuh. Ya, kerohanian bisa mendatangkan keangkuhan. Contohnya, ya, kita kemana-mana pakai celana pendek. Kenapa? Karena lutut kita kapelan. Untuk tunjukkan semua orang, wah kita ini kalau doa berlutut berjam-jam. Sehingga lutut kita ini kapelan. Kita tunjukkan dulu, lihat lutut saya. Saya doa ini sampai ireng kabeh. Misalnya, itu kan orang rohani mestinya rendah hati, tapi menjadi sombong. Ya kan? Orang beribadah mestinya rendah hati, tapi menjadi angkuh. Iya kan? Jadi kalau kita lihat, para pengubah kehidupan, di poin yang keempat, ada kesabaran. Kenapa? Karena Tuhan mengerjakan segala sesuatunya dengan teliti. Sekalipun rasanya kita sudah melakukan, mesti ada hal yang bisa di mata Tuhan belum pas, belum klop. Ya kan, belum gatok, sehingga itu diproses lagi. Iya kan, kalau kita perhatikan. Dan kita tahu kenapa sampai Bapak Abraham ini, ya, perlu sampai umur 100 tahun baru dijawab. Kan dia masih eyel-eyelan sama Tuhan.
Ya, dia masih tawar-menawar sama Tuhan. Dia masih mengajukan usulnya. Itu kan yang terjadi. Ya, kalau kita perhatikan, kita buka Alkitab, itu yang terjadi. Ya, Alkitab katakan dengan jelas, dari keturunanmu. Ya kan, itu apa yang disebut sebagai keturunannya siapa? Ishak. Tapi dia tawar sama Tuhan. Kalau yang lain gimana Tuhan? Kalau yang ini gimana Tuhan? Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, sikap ngeyel, sikap tawar-menawar, sikap negosiasi sama Tuhan, itu seringkali membuat semuanya menjadi lambat. Ya, makanya kalau kita perhatikan sekarang, ya, banyak kita kan bilang, saya sudah loh Tuhan nurut, saya sudah. Nah, itu kan tanpa sadar apa itu sikap nuntut, tanpa sadar sikap membenarkan diri sendiri, tanpa sadar sikap memaksa Tuhan. Sehingga seringkali, ya, apa yang terjadi? Semuanya menjadi berlambat-lambat. Semuanya menjadi terlambat. Semuanya menjadi mundur. Karena nego. Makanya sekarang kalau kita perhatikan pelajaran negosiasi, ya, itu seringkali mengerikan sekali. Ya, seringkali tanpa disadari itu sesat. Ya, saya pernah dengar ada seorang yang meninggal, kemudian dinego. Wah, saya nego sama Tuhan untuk bangkitkan dia. Waduh, kok hebat sekali. Ya, ada manusia bisa negosiasi dengan Tuhan. Alangkah hebatnya manusia itu. Dan kita tahu, ketika Abraham nego sama Tuhan, dia mengajukan usulnya. Walaupun dia sudah tahu rencana Tuhan, tapi dia mengusulkan yang berbeda dengan rencana Tuhan. Terjadi pending. Iya kan? Terjadi apa? Penundaan yang lama. Jadi, di poin yang keempat kita belajar. Waktunya Tuhan dia tepat waktu. Tetapi kalau terjadi kekacauan, kemunduran, bukan hanya karena ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hidup kita, tetapi juga ada hal-hal yang belum mau dilepaskan dari hidup kita. Ya, Abraham kan tetap ngotot. Abraham kan tetap maksa. Abraham kan tetap ingin, Tuhan bukan yang ini aja lah Tuhan. Tuhan katakan tidak. Dari awal aku menjanjikan tidak yang ini. Jadi kita mau perhatikan. Ya, jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Jangan nego dengan Tuhan. Itu dari kitab Kejadian sudah diceritakan. Ya, akibat nego itu memperlambat. Akibat nego, akibat ngusul terlalu banyak itu membuat mundur segala sesuatu. Jadi para pengubah kehidupan, sebelum saya akhiri sesi pemberitaan firman Tuhan, kita akan review kembali 4 poin yang kita sudah dengarkan bersama, yang sudah kita pelajari. Ya, poin yang pertama tadi, ayo punya pengertian yang murni tentang firman Tuhan. Jangan sembarang tafsirkan. Kalau kita mata duitan, semua ayat kita tafsirkan sebagai janji berkat. Hanya duit, kekayaan. Kalau kita mata duitan. Kedua, kalau kita kejar karir. Semua ayat kita mau, pokoknya karirnya akan naik, akan meningkat, akan naik. Itu kan begitu. Jadi kita tafsirkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tafsirkan sesuai dengan keinginan kita. Kaitannya semuanya murni. Ya kan? Yang kedua, kalau kita perhatikan yang tadi. Ya, kita harus berjalan dalam rencana Tuhan. Dan kita mesti tahu rencana Tuhan. Bukan trial and error. Ya. Terus ujung-ujungnya jawabannya nggak ro. Wes nggak ro aku wes mumet wes. Ya, ojo ditakok wes aku wes mumet. Nah, ini. Yang kedua. Ya, jadi berjalan dalam rencana Tuhan. Kita berdoa Tuhan, seperti yang kalau kita perhatikan doa Bapa kami. Ya, jadilah di bumi seperti di surga. Iya kan, tidak kemudian, tapi yang terjadi jadilah di bumi seperti di neraka. Ini susah tiap hari, bingung setiap hari, stres setiap hari, kacau setiap hari. Iya kan, terus Tuhan bilang apa? Di dalam ayat itu jadilah kehendakmu. Kita sudah doa Bapa kami, semua kita orang Kristen pasti rata-rata hafal doa Bapa kami. Tapi prakteknya isinya nggak hafal. Kalimatnya hafal. Ya, yang tersurat hafal, yang tersirat nggak jelas. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan, ya sudah berani bayar harga. Iya Tuhan saya nunggu, iya Tuhan saya taat, iya. Iya kan? Kita hanya bisa mencapai tujuan kalau kita nurut. Contoh, kita sudah beli tiket, katakan pesawat. Ya, pesawatnya berangkat jam 9, katakan. Ya, kita datangnya jam 9 tepat. Tentu saja ditolak. Kenapa? Karena untuk check-in-nya, untuk berangkat dari tempat check-in sampai ke ruang tunggu. Terus dari ruang tunggu sampai naik pesawat, boarding. Itu kan semua butuh waktu. Termasuk juga waktu untuk bagasi dinaikkan ke pesawat. Ya kan?
Kita nggak bisa. Loh, saya kan jam 9 lah. Saya jam 9 tepat loh ini Pak datangnya. Kenapa kau nggak boleh naik pesawat? Memangnya naik bus itu? Ya kan? Kan perlu ditimbang. Karena kenapa? Loh kalau pesawat kan dia nggak daya angkutnya masih benar-benar teliti. Kalau kelewatan beratnya bisa jatuh. Iya kan? Lah tapi kalau naik bus ya keberatan, paling bannya agak kempes dikit, terus gas lebih kuat, kalau tanjakan mungkin surut. Lah kalau pesawat mana bisa gitu. Ya, tapi banyak orang, ya ini jam 9, saya datang jam 9 kok enggak boleh naik. Terus yang kedua, bawa katakan apa namanya? Bagasi gitu banyak, 5 tas dibawa. Loh ini milik saya sendiri kok. Kenapa enggak boleh naik pesawat? Loh ya kan dibatasi jumlah muatan, ya artinya bagasi yang boleh diangkat. Terus bagasi kabin yang boleh dinaikkan ke ruangan penumpang, kan dibatasi. Nah, bawain naik pesawat mau sebesar kulkas, emangnya naik bus, naik truk. Ya kan? Jadi para pengubah kehidupan, ada bayar harga. Ya sekalipun kita sudah membayar harga tiket, kita tetap harus taat pada peraturan penerbangan. Iya, terus misalnya bawa keris. Ya, loh ini keris pusaka, tidak bisa saya kasih orang lain pegang. Loh, tidak boleh naik ke dalam kabin bawa keris. Ada, tapi saya sudah bayar tiketnya, ini tiket saya berhak naik. Betul berhak naik, tapi tidak boleh bawa senjata tajam. Iya kan, jadi sekalipun kita sudah membayar ketaatan, itu ada aturan-aturan yang tetap harus ditaati. Kita sudah jadi Kristen terus tidak ikut dalam aturan Tuhan, tidak ikut dalam hukum Tuhan, mana bisa? Kemudian yang terakhir tadi, ya, menunggu waktu Tuhan sampai Tuhan merasa ada bagian-bagian di hidup kita yang perlu dibereskan lagi, yang perlu ditata ulang, yang perlu dirubah. Ya kita lihat tadi Bapak Abraham kan kisahnya. Nanti buka di kitab Kejadian. Dia nego, dia berusaha menego dan Tuhan katakan tidak dan tidak dan tidak. Ya, dan kita tidak mendengar lagi dia nego sama Tuhan sampai kemudian Ishak lahir. Jadi, para pengubah kehidupan, di 4 poin ini yang singkat, kiranya kita mendapatkan berkat, kiranya persepsi kita, wawasan kita terhadap kebenaran firman Tuhan menjadi lebih dalam, kemudian penafsiran kita juga menjadi lebih murni, sehingga tergenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dari semua yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Semua digenapi. Kiranya itu menjadi bagian daripada semua kita. Ya, jadi para pengubah kehidupan, sebelum kita masuk di sesi 2 juga perlu saya ingatkan kembali karena seringkali banyak yang lupa, banyak yang seringkali juga tidak dengar selama firman, cuma nunggu waktu sesi tanya jawab, sesi konseling, sesi interaktif baru nelpon. Sehingga seringkali ada hal-hal yang dilanggar, ada hal-hal yang mungkin kurang tepat kalau dikatakan di media radio. Ya, yang pertama perlu saya ingatkan, kalau menelpon tidak perlu memperkenalkan diri. Nama saya tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu sebutkan tempat. Saya dari stop. Ya, kemudian yang ketiga, tidak usah nyebutkan saya dari gereja tidak perlu. Ya, kalau mau konseling tanya aja masalahnya gini Pak, gitu aja sudah, tidak usah saya dari gereja tidak perlu sebut gereja, tidak perlu sebut sinodenya. Ya, kemudian yang terakhir juga tidak perlu sebut kepercayaan lain, agama lain apa lagi. Ya. Ingat, firman Tuhan mengatakan kita ini anak-anak pembawa damai, bukan pembawa rusuh. Ya, pembawa kekacauan. Jadi jangan katakan hal-hal yang tidak layak. Ya, yang bisa membuat masalah dan lain-lain. Ingat itu. Jadi saya perlu sampaikan, tidak perlu sebut nama. Kedua, tidak perlu sebut nama gereja. Ketiga, tidak sebut nama sinode. Yang keempat, itu tidak perlu sebut nama sebut-sebut kepercayaan lain, agama lain. Ya, apalagi misalnya menghakimi dia agama Pak soalnya makanya. Loh, itu tidak begitu. Apa yakin semua orang Kristen ini orang baik? Tidak. Jadi kita jangan menghakimi orang karena agamanya. Ya, jadi tolong ini saya perlu ingatkan berkali-kali karena seringkali banyak kali ini dilanggar, terutama karena banyak orang yang tidak dengar firman, yang penting nanti pas konseling saya tahulah sesi firman 1 jam. Terus kalau kok begitu mau konseling saya paling dulu muter telepon untuk konseling. Jadi ini perlu saya ingatkan kembali, ya, bila Anda menyinggung hal-hal itu maka kami akan putuskan. Ya, saluran teleponnya akan kami putuskan untuk kami dengarkan
dan lain. Dan juga yang tidak kalah penting perlu saya ingatkan, jangan membawa masalah satu RT. Pak, saya mau tanya masalah saya, suami saya, anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nggak usah. Nggak ada orang ke dokter tuh tanya, Pak, saya mau tanya, tetangga saya juga ada batuk loh, gimana ya obatnya? Terus tetangga sebelahnya lagi, Pak, dekat sebelahnya rumahnya Pak RT itu, Pak, itu kakinya sering bengkak. Terus, Bu RT-nya sering gini, nggak usah. Yang bersangkutan saja. Ya kita akan batasi supaya banyak orang yang bisa dilayani. Karena kalau nanya untuk satu RT, ya mungkin perlu kita adakan di aula RT, ya bukan di radio. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kita akan dengarkan pujian, kemudian kita akan masuk di sesi interaktif. I will say to the mountain that stands in my way, be removed now and cast in the sea. I believe that those things which I say come to pass, and have whatsoever I say. Yes, I have whatsoever I say. Oh yes. I would say to the mountain that stands
Ya, saat ini sobat terkasih, saat ini Anda sedang mendengarkan Simak Siaran Mukjizat Pendewasaan, sebuah konseling interaktif. Dan saat ini kami membuka line telepon interaktif. Silakan hubungi di 735792 dan silakan ajukan pertanyaan Anda langsung kepada Bapak Evangelis Asenso Hendra. Dan tentunya sobat terkasih tidak perlu menyebutkan nama, asal Anda, asal gereja juga. Langsung saja ajukan pertanyaan Anda ke Bapak Evangelis Asenso Hendra. Ada yang bergabung bersama kita, Bapak. Halo. Iya, silakan Bapak. Ini Pak, saya mau mengutarakan pergumulan kehidupan saya kok sampai sekarang masih bertubi-tubi belum ada jalan keluar dari Tuhan. Iya. Dan seperti anak saya yang sudah bekerja malah keluar karena banyak yang membenci. Iya. Dan anak saya yang terakhir ingin kuliah tapi saya nggak punya uang. Iya. Terus saya mohon didoakan Pak supaya Tuhan berikan jalan keluar. Baik. Jadi masalahnya sudah banyak ini Pak ya? Iya. Pak, saya mau tanya Pak ya, maaf ini Pak ya. Iya. Saya mau langsung tanya Bapak. Jadi ketika Bapak tadinya nyampaikan sesuatu untuk didoakan, ya, Iya. Saya mendapat satu kata Pak. Iya. Saya tidak tahu apakah ini kata untuk menegur sang istri atau Bapak sendiri. Oh iya. Tapi coba diuji Pak ya. Iya. Saya dengar kata kasar. Oh iya. Nah, siapa yang di rumah tangga kasar sekali Pak? Anak yang kedua Pak. Kenapa dia? Sering dikasih nasihat orang tua tapi selalu menyangkal Pak. Baik, yang sekarang yang nomor 2 ini gimana? Yang tidak bisa kuliah? Sekarang yang sudah bekerja tapi banyak yang Masalah. tidak suka terus sekarang keluar dari pekerjaannya Pak. Baik, jadi sekarang begini Pak ya. Iya. Jadi waktu Bapak tadi sampaikan tentang anak-anak ini ya, tiba-tiba Iya. saya dapat kata kasar. Jadi, kenapa hal ini terjadi di hidupnya? Karena sifat buruknya Pak. Iya. Jadi kan kalau sekarang kita orang sifat buruk, kalau Tuhan sayang kita, Tuhan hajar kita Pak. Daripada biarkan besok mati masuk neraka. Oh, Dengan dihajar, semoga berubah kan? Iya. Nah, jadi penyebab hal-hal yang buruk terjadi ini karena kekasaran sifat Pak. Oh iya. Nah, sekarang gimana kalau yang ini tidak didoakan Pak, tapi sifat ini harus dirubah. Oh iya. Nanti kalau dia tidak rubah dimanapun dia bekerja, hal ini akan tetap menjadi penghalangnya Pak. Oh iya. Iya? Iya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang ini Bapak putra-putri berapa? Putra 1, putri 2 Pak. Putri 2. Yang Iya. nomor 2 yang berhenti kerja yang kasar ini putra-putri? Iya. Baik, jadi kita akan doa lagi ya Pak ya. Jadi yang ini sudah jelas ya, kekasaran itu, sifat kasar itu yang membuat hal yang buruk terjadi. Iya. Iya, makanya kan di dalam di dalam sekarang itu ada namanya bukan hanya IQ tapi EQ Pak. Oh, Emotional quotient. Jadi bagaimana kita ngatur emosi kita ya, bagaimana kita ngatur sifat kita itu lebih penting daripada sekedar kecerdasan. Oh iya Pak. Ya, banyak orang pinter tapi maaf kata sifatnya kurang sehingga banyak gagal Pak. Iya Pak. Iya, itu. Kemudian Pak, begini. Yang kedua Pak, yang saya dengar begini kalimat. Tadi satu kasar Pak ya. Iya. Yang kedua saya hanya mendengar kata salah. Saya mau tanya Pak, di keluarga ini siapa sih yang sering saling menyalahkan Pak? Ya anak ya saya yang paling kecil kalau dibilangin nggak mau disalahkan Pak. Dia inginnya yang benar sendiri. Ya, jadi yang kedua sudah jelas kasar Pak. Iya. Yang ketiga sekarang salah ya. Iya. Jadi kok istilahnya sakarepe dhewe terus Pak ya. Iya. Merasa diri benar apapun omongan orang tua, saran pokoknya Iya, Pak. aku benar. Iya Pak. Nah, jadi kalau sekarang Bapak minta saya juga doakan dia, tidak akan dijawab Tuhan Pak. Iya. Karena sifat ini juga tidak baik toh Pak. Iya. Merasa paling benar itu di Alkitab salah loh Pak. Iya Pak. Kita orang yang dibenarkan kata Alkitab Pak. Iya. Ya kita ini bukan orang benar loh Pak kata firman Tuhan. Iya. Kita jahat, pikiran kita, perkataan kita sering salah ya kan? Omongan kita sering keliru. Tuhan bilang kita dibenarkan. Lewat korban Kristus kita dibenarkan. Terus dididik oleh firman supaya benar-benar jadi orang benar. Lah tapi kalau selalu merasa benar kan tidak perlu dibenarkan lagi toh Pak. Iya Pak. Nah sekarang jadi nanti gini Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak tinggal di dalam kota, bisa minta kopi rekamannya Pak ke studio. Ya, Iya. kopi rekaman khotbah saya ini, konselingnya Bapak kasih denger sang anak.
Oh iya. Iya, makanya saya bilang nggak boleh kasih sebut nama dan lain-lain supaya kami leluasa ngomong. Oh iya. Kalau Bapak sudah sebut nama kan saya merasa waduh, nah ternyata ada tetangganya juga dengar. Saya nggak bisa buka terus terang, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi ini salah. Ya, jadi dia tetap pegang kebenarannya sendiri. Iya. Lah kalau orang selalu merasa benar kan nggak bisa diperbaiki toh, Pak. Dan nggak mau memperbaiki diri toh. Iya. Lah iya, terus piye mau ditolong Tuhan, Pak? Ya nanti ini rekamannya Bapak bisa minta ke radio. Iya. Iya, nanti itu kasih denger aja sang anak nih loh. Waktu sang ayah konseling seperti gini nih dapatnya. Oh iya. Ya, baik, kita akan tetap berdoa Pak ya untuk hal ini ya. Iya, Pak. Ya. Sebentar Pak Markus akan pimpin dalam doa supaya kerinduan Bapak ini ya buat anak di dalam pekerjaannya ya supaya bisa segera dapat pekerjaan baru. Kemudian anak yang satu yang paling kecil itu juga supaya Tuhan bukakan jalan ya kan? Iya, Pak. Entah dia kuliah atau Tuhan bukakan jalan kursus atau memang harus kerja. Iya, Pak. Iya, sebentar Pak Markus akan pimpin di dalam doa buat hal itu ya sehingga sudah Bapak dengar 2 teguran ini. Iya. Tapi yang nomor 1 saya belum dapat Pak. Iya. Iya, buat yang anak sulung ya. Sebentar Pak Markus akan pimpin dalam doa. Mari Pak kita sama-sama berdoa. Iya. Tuhan Yesus, kami bawa Bapak ini di hadirat-Mu Tuhan. Iya. Kami bawa anak-anaknya Tuhan yang sedang bermasalah. Kau tolong dia. Kira kalau ada teguran, ada luapan hatimu yang hendak Engkau sampaikan Tuhan, Engkau sampaikan. Pada penghiburan juga Engkau boleh sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh anak-anak dari Bapak ini juga Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan orang tuanya ke dalam tangan Tuhan dan ketiga anaknya ini supaya orang tuanya juga bisa lega melihat anaknya bekerja Tuhan, kemudian anak yang bungsu juga supaya Tuhan tunjukkan jalan apakah memang dia harus bekerja, kursus ataupun kuliah. Kami bawa keluarga ini ke dalam tangan Tuhan karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Pak, saya mau tanya ya. Iya. Jadi waktu saya doa, Pak Markus berdoa tadi, saya dengar kata satu Pak. Iya. Penopang doa. Jadi di keluarga ini tidak ada satu yang menjadi penopang doa Pak. Oh iya, Pak. Iya. Jadi maaf kata Pak, saya kalau mungkin saya agak keras ngomongnya Pak ya, mungkin agak to the point begini. Di keluarga ini tidak ada satu yang memang benar-benar suka berdoa Pak. Jadi tidak ada penopangnya seperti rumah, tidak ada istilahnya kalau dikatakan tidak ada kolomnya, tidak ada selufnya ya, tidak ada suku gurunya gitu. Oh iya Pak. Tiang-tiangnya tidak ada ini. Iya. Iya, Pak. Jadi sekarang Bapak perbaiki, saya tidak tanya Bapak ke gereja mana saja tidak masalah. Oh, iya. Tidak ada gereja yang lebih baik dari gereja yang lain. Iya. Iya, semuanya baik. Iya. Jadi Bapak pergi saja ke situ dan Bapak harus rajin berdoa karena tadi waktu kita doa Tuhan bilang tidak ada penopang doa di keluarga ini. Oh iya, Pak. Ya, itu diperbaiki. Iya. Baik, Tuhan berkati Pak. Amin, Pak. Iya, selamat siang. Ya, sekali lagi Trisa mengingatkan bagi sobat terkasih yang mau bergabung bersama kami. Untuk Anda yang telepon interaktif, harap kecilkan suara radio Anda karena feedbacknya masuk ke radio dan itu sangat mengganggu. Dan bagi Anda yang mau mengirimkan SMS Anda bisa mengirimkan SMS lewat nomor Immanuel yang sementara di 0895 0401 0043. Dan saat ini Pak Asen ada SMS. Shalom Pak Asen, saya minta tolong Pak Asen, anak saya diajak kerja omnya ke Aceh. Apa ini termasuk rencana Tuhan buat anak saya? Terima kasih Pak Asen buat bantuannya, buat bantuan doanya. Tuhan Yesus memberkati Pak Asen. Baik, jadi begini ya. Puji Tuhan kalau semua kita itu mau begitu ada sesuatu, tanya rencana Tuhan. Ingat Tuhan bertanggung jawab atas semua yang dia perintah. Contohnya begini. Waktu orang Israel itu Tuhan bilang keluar dari Mesir. Tuhan tahu keluar dari Mesir lewat padang gurun. Sampai hari ini pun dari Mesir ke Israel itu ada gurun Sinai. Yang sampai hari ini kering. Sampai hari ini tidak ada tanaman. Dan itu bukan daerah seperti lembah Yordan yang subur tempat sayur mayur. Kalau kita pernah ke Yordania, kita lihat itu pusat sayur mayur. Ya, mulai dari semangka, sayur itu di sana semua. Tapi kalau di Sinai tidak ada. Walaupun ada kota misalnya seperti kota Saint Catherine di Sinai, tapi itu daerah kering.
yaitu gurun. Ya, padang gurun itu. Jadi tidak batu, kering sekali. Memang kita akan ketemu onta gurun banyak, mereka bisa hidup di situ. Tapi tanaman tidak bisa hidup. Yang hidup cuman semak duri di situ. Tetapi ketika Tuhan suruh mereka berjalan melewatinya, Tuhan sanggup memelihara mereka. Ya, setiap hari Tuhan turunkan mana selama 40 tahun mereka tidak kelaparan. Jadi, kalau kita nurut rencana Tuhan, walaupun misalnya itu disuruh lewat padang gurun, dia sanggup pelihara. Dia sanggup adakan. Jadi jangan, Tuhan, tapi kalau kayak gini gimana? Tapi kalau kayak gini nanti melarat loh Tuhan. Loh, Tuhan sanggup pelihara. Itu jelas sekali Alkitab katakan. Contoh-contohnya begitu banyak. Bahkan ketika dia suruh Elia berbicara, ya menegur Ahab dan lain-lain, dia sanggup memeliharanya. Ya, bahkan masa kelaparan 3 tahun itu di Samaria, dia sanggup memeliharanya. Ya kan? Jadi rencana Tuhan itu mendatangkan mujizat-mujizat Tuhan selama kita nurut. Rencana Tuhan dijamin dengan kuasa Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itu pasti. Makanya sebagai orang Kristen mestilah kita selalu membawa rencana kita kepada Tuhan. Menanyakan Tuhan sesuai rencanamu atau tidak, sesuai kehendakmu atau tidak. Baik, jadi satu kata saja yang saya dapatkan, ya. Saya tidak tahu ini wanita atau pria, bapaknya atau ibunya yang mengirimkan SMS ini. Tapi yang saya dapat cuma satu kata, ya. Dia hanya khawatir tentang anak ini. Ya, jadi dia bukan tidak setuju anak ini bekerja di situ, ya. Tapi dia hanya khawatir, mungkin jaraknya terlalu jauh dan lain-lain. Jadi hanya khawatir. Itu saja. Dan yang saya dapat adalah Tuhan sanggup menjaga dia. Ya, Tuhan sanggup menjaga anaknya. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia nggak perlu khawatir. Itu saja. Ya, jadi yang dia tanyakan adalah apakah memang itu rencana Tuhan ke sana? Tuhan jawab balik. Kenapa dia bertanya? Hanya karena khawatir. Kekhawatiran anaknya nanti gimana? Mungkin jauh jaraknya, mungkin tempat kerjanya jauh dari kota dan lain-lain. Ya, itu yang dia khawatirkan. Jadi kekhawatiran, dan Tuhan bilang Tuhan sanggup menjaga anak itu. Jadi gimana? Ya sudah, kasihlah dia pergi. Ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau Tuhan katakan dia sanggup menjaga anak ini. Dimanapun anak ini berada, Tuhan memberkati. Ya baiklah, kita mau langsung menerima telepon yang masuk. Shalom. Halo. Iya, silakan Pak, selamat siang. Selamat siang. Iya. Saya mohon petunjuk. Iya. Untuk tempat untuk usaha. Iya. Kuliner yang dulu sudah saya ditanyakan. Iya. Jadi tempatnya ini di mana yang paling baik? Oh, belum mulai Pak sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah saya yang di Wonogiri. Iya. Boleh dijual atau tidak? Iya. Kalau boleh ya untuk bayar utang. Baik, begini Pak. Waktu yang disampaikan untuk usaha itu belum sama sekali mulai ya? Dulu itu oke gitu, jual kuliner. Tapi belum mulai sama sekali? Sudah, tapi tempatnya Iya gimana Pak tempatnya? Iya, tempatnya Pak yang kurang bagus, tidak memadai itu tempatnya? Iya, dulu kan tempatnya sudah, tapi itu di kontrak orang lain. Oh, keduluan orang. Iya. Oh gitu. Ya, saya di Melayu. Iya, baik. Tapi berarti itu keduluan orang kok dikontrak maksudnya Pak? Iya. Jadi Bapak tidak dapat tempat itu? Iya, sampai sekarang masih nyari-nyari? Iya, masih cari. Baik, jadi kita akan doa buat tempat supaya Bapak ditunjukkan Tuhan tempatnya di mana, itu yang pertama. Yang kedua, rumah ya. Karena ada utang, Bapak berpikiran jual rumah. Iya kan? Nah, nanti kita akan doa apakah menjual rumah itu menjual rumah itu boleh atau Tuhan suruh tunggu ya akan ada jalan lain, kita nggak tahu kan. Jadi yang kita akan doa yang pertama supaya Bapak ditunjukkan Tuhan di mana tempat usaha, karena tempat itu sudah disewa orang lain. Yang kedua, supaya apakah bayar hutang ini harus menjual rumah atau Tuhan mau pakai cara lain untuk memberikan Bapak untuk bisa bayar hutang. Iya. Ya, itu yang akan kita doa, nanti Pak Markus pimpin kita dalam doa. Mari Pak kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa Bapak ini Tuhan,
di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Bapak ini punya pergumulan dalam tempat usahanya Tuhan. Dia butuh tempat usaha untuk bekerja. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang tunjukkan tempat usaha mana yang Engkau berikan untuk Bapak ini. Dan juga Tuhan, untuk masalah hutang dari Bapak ini, apakah dia harus menjual rumahnya untuk menyelesaikan hutangnya, atau ada cara lain yang akan Engkau sediakan bagi Bapak ini. Kalau ada teguran-Mu, ada nasihat-Mu, ada penghiburan-Mu Tuhan Yesus, Kau sampaikan, sehingga itu boleh menguatkan, boleh membangun Bapak ini beserta keluarganya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak, Ya, saya cuma mendengar satu kata ya Pak ya. ya. Selatan. Itu saja. Oh, iya, iya. Ada gambaran ketika saya dapat kata selatan ini Pak. Oh, iya, iya. Waktu Bapak bilang ya apa? Bapak bisa jelaskan ketika saya dapat kata selatan? Iya. Di daerah selatan. Iya. Ada gambaran, pernah lihat ke sana atau gimana? Gimana, Pak? Pernah lihat ke sana atau bagaimana? Belum. Belum pernah, tapi sudah ada gambarannya di selatan di mana? Ya sekitar. Iya, cukup di sana aja. Bapak sudah ada gambarannya kan? Iya. Iya, jadi nanti Bapak ke sana, ke selatan? Iya. Iya, jadi kita sudah doakan Tuhan tunjukkan usahanya di selatannya Pak. Bapak mengerti, saya tidak mengerti di mana, tapi Roh Kudus saya tahu di bagian selatan. Iya. Kemudian yang kedua Pak, tentang utang. Iya. Saya dapat kata pelan-pelan. Oh, iya. Nah, saya mau tanya sekarang Pak, kalau ini kan kalau Roh Kudus bilang pelan-pelan, Iya. lah kalau utang kan bisa berlipat-lipat jadinya kalau pelan-pelan Pak. Tapi Tuhan bilang pelan-pelan. Nah, sekarang Bapak, maaf kata saya tidak ngecek Bapak utang ke mana-mana, tapi Tuhan bilang pelan-pelan. Oh, gitu. Iya. Iya, terima kasih. Iya, Pak. Jadi gimana sekarang buat Bapak kata pelan-pelan ini gimana? Iya, saya tahu. Tahu, ngerti sudah kan? Iya, tahu rencana Tuhan. Baik, iya sudah. Jadi sekarang Iya. Bapak cari ke selatan bukanya. Bapak Iya. sudah dikasih gambaran di mana daerah selatannya. Iya. Yang kedua, Tuhan bilang pelan-pelan, enggak usah pakai jual rumah. Iya. Ya, mungkin lewat usaha ini diberkati, Bapak bisa pelan-pelan bayar. Iya, Baik. terima kasih. Iya, Tuhan berkati Pak. Selamat siang. Iya, terima kasih Iya. Pak. Shalom. Shalom. Dan berkati. Baiklah, saat ini kita langsung membaca SMS Pak. Selamat siang Pak, mohon didoakan. Saya sudah kurang sebulan ini kesemutan dan kebas di kepala atau wajah sebelah kiri. Kadang terasa sampai tangan dan kaki. Beberapa hari ini juga berasa gluyur. Awalnya saya sering migrain dan sudah berlangsung beberapa tahun. Terima kasih atas doanya Pak. Baik, jadi begini ya. Kalau sudah mulai kena misalnya di bagian wajah ya, itu bisa jadi termasuk ya kalau kita perhatikan gejala stroke bisa. Ya, kemudian di tangan juga sudah merambat, itu bisa gejala stroke. Jadi gimana sekarang? Ya, kita lihat sekarang. Saya pun pernah ngalami seperti itu. Ya, ada obat yang sebenarnya sangat mudah. Ada terlalu kental perlu diencerkan kembali, sehingga walaupun punya darah tinggi misalnya, ada apa penyakit yang lain, tapi darah tetap mengalir dengan lancar. Nah, kalau darahnya lancar mengalir nggak bisa stroke. Nah, jadi apa yang sekarang harus dilakukan? Ya sebenarnya mudah. Dia tiap pagi bangun, ya ambil itu bawang putih 1 siung itu, terus dikepruk saja ya. Itu karena kalau dikepruk itu saya lupa ada satu jenis zat di dalamnya itu kalau utuh gitu enggak keluar, tapi kalau dikepruk malah zat itu keluar. Jadi itu aja dimakan setiap hari dan itu bisa sangat mengencerkan darah. Ya, nah kalau dilihat dari ceritanya sekarang ini dia sudah mulai gejala stroke gitu. Kalau sudah kena di wajah, ya saya berharap itu bukan stroke, tapi kalau tadi dikatakan di wajah terus sudah menjalar ke tangan itu stroke. Kalau cuma di wajah saja mungkin cuma seperti cerebral palsy gitu, sejenis penyakit seperti itu. Tapi ini sudah lebih lagi, jadi sudah sampai ke tangan. Nah, caranya gimana ya? Hiduplah dengan sehat. Yang pertama, pikiran-pikiran itu karena pikiran itu membuat tubuh ini tegang, membuat tubuh ini letih, ya, menaikkan tekanan darah dan segala macam. Kemudian yang kedua, rubah pola hidup, ya, yaitu bisa dengan bawang putih yang setiap hari pagi dikepruk 1 siung, ya, kemudian nanti sore lagi itu cepat sekali membuat darah kita encer dan itu memperbaiki aliran darah. Jadi itu yang saya bisa sampaikan ya, tapi kita juga tetap akan berdoa buat dia. Mungkin ada pesan Tuhan ya, mungkin ada suatu solusi, ada nasihat Tuhan buat dia, apa yang mungkin dia sedang gelisahkan atau pikirkan, biar Pak Markus yang dalam bawa kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bawa orang yang SMS
kepada kami tentang penyakitnya. Dia mengalami clear, migrain, dan banyak lagi Tuhan. Kalau ada solusi, kalau ada penghiburan, ada teguran-Mu Tuhan, Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya cuma mendengar kata papa. Papa. Ya, papa kalau Roh Kudus hanya bilang tentang papa itu, satu bisa berarti suami, kedua bisa berarti ayah atau ayah mertua. Jadi papa. Nah, kok sewaktu saya dengar kata papa itu ada nada kesel, ada nada jengkel. Jadi, ya kalau seperti itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Entah hubungan, kekecewaan, kemarahan. Ya, terhadap papa, bisa papa sebagai suami, papa sebagai orang dalam arti orang tuanya ayah ataupun ayah mertua. Ya, itu kiranya diperbaiki. Tuhan memberkati. Oke, baik Pak Hasan, kita langsung mengangkat telepon saja yang sudah masuk bersama kita. Shalom. Shalom. Iya, silakan langsung Ibu. Ya, Pak Hasan, saya mau tanya. Iya. Saya kenal dengan seseorang. Oh ya, kenal, ya. Baik. Apakah itu yang menjadi dudu saya, Pak Hasan? Oh gitu. Ya. Baru kenal toh, belum bilang love-lovean begitu? Gimana? Belum bilang cinta toh? Belum. Ya kalau sudah bilang cinta saya enggak doakan loh. Ya, belum. Belum, ini baru PDKT. Ya. Nah, pendekatan. Ya. Nah, jaraknya berapa meter dekatnya? 7, 8, 6? Masih jaraknya jauh. Oh, masih jauh. Maksudnya dianya berdiam tidak di Solo, jauh begitu? Oh, di agak sana. Oh, agak sana. Solo sana. Baik. Iya, kita Ya. akan doa. Itu jodoh bukan? Kalau dibilang bukan, kecewa enggak? Saya nurut aja toh. Nah, kalau Gitu dibilang bener, jalan enggak? Gimana? Kalau dibilang iya, jalan enggak? Atau waduh tapi orangnya ngene enggak? Gimana? Bukan nih saya tanya Pak. Sekarang saya mau tanya dulu. Saya bingung. Resiko bertanya kepada Tuhan itu ada. Iya. Contohnya di zaman Nabi Yeremia. Ya, Oh, iya. ada beberapa orang bertanya kepada Yeremia, haruskah kita pergi ke Mesir? Yeremia bilang tidak boleh. Tapi orang-orang itu malah mengamuk ketika dikatakan tidak boleh. Dan bahkan mereka memaksa Yeremia untuk mengungsi ke Mesir. Ya, di kitab-kitab akhir daripada kitab Yeremia itu ada. Jadi jangan sama Tuhan itu harus punya pikiran netral. Jangan, tapi kalau Tuhan bilang iya, aku mau. Syukur-syukur Tuhan bilang enggak. Atau kebalikan. Semoga Tuhan bilang iya, soalnya orangnya baik, sabar, telaten. Misalnya. Gimana? Bagaimana? Loh, sekarang maksud saya, kalau Roh Kudus ngomong sesuatu, mau taat atau masih mikir-mikir? Ya saya ya taat aja. Yakin? Kalau saya mikir-mikir nanti salah. Oh gitu. Ya. Ya baik, kita akan berdoa ya Pak Markus pimpin doa. Itu memang jodohnya memang dikirim dari Tuhan atau bukan? Kalau bukan segera dihindarkan, ya kan? Kalau iya segera dilancarkan. Ya. Iya baik. Mari Ibu kita datang kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Ibu ini punya kenalan baru Tuhan. Dan dia mau bertanya pada Engkau, apakah temannya ini merupakan jodoh yang Tuhan sediakan untuk dia atau bukan. Dan dia mau taat pada Engkau Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang berikan jawaban-Mu, berikan penghiburan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ibu, Ya. saya tiba-tiba tadi itu dapat lihat katrol Bu. Ibu tahu katrol? Katrol. Iya, katrol, tahu kan? Untuk tahu. ngangkat barang-barang Katrol berat apa? itu. Kan biasa kalau ngangkat barang berat tuh pakai katrol Bu. Misalnya mobil kebalik katrol diangkat pakai tuh, katrol. ya. Itu yang saya lihat Bu. Ya. Nah, artinya begini, ya. Salah satu di antaranya ibu atau pria Ya. itu punya beban berat, Bu. Hmm. Jadi kayak jadi katrol, misalnya punya tanggungan keluarga, punya tanggungan adik apa pokoknya kayak begitulah. Nah, saya enggak tahu yang mana karena waktu kita doa jodoh bukan dikasih lihat katrol.
Terus? Nah sekarang kalau Tuhan sudah bicara katrol, kira-kira saya tidak tahu apakah ibu memang istilahnya punya beban berat, misalnya masih nanggung ini, misalnya satu keluarga dia ada juga tanggungannya adiknya, kakaknya, apa-apanya, tidak tahu saya. Ya memang saya masih menanggung, ada yang saya tanggung. Nah jadi ini seperti katrol loh Bu. Ya. Nah sekarang ini kan kira-kira maksudnya gini, nanti kalau ibu cerita sama laki itu kira-kira gimana dia? Nggak tahu. Nah itu kalau enggak, waduh wakeh bondo nih, wah, atau wah lagi ini, wah ini kan repot Bu, karena kadang-kadang juga cinta itu pakai hitungan ya Bu. Iya. Iya toh? Iya. Loh dia masih nanggung ini, mau aku. Iya toh? Apalagi misalnya, wah adiknya akeh. Nah, iya toh, ini adiknya masih SMP ya masih ada. 2 SMA. Satu. Nah misalnya ya. SMP 2, ya. SMA ada, masih kuliah. Waduh, mah. Misalnya. Nah, jadi yang saya lihat masih bawa katrol ini, Bu. Masih jadi katrol, Bu. Ya, terus gimana? Lah, terus sekarang kan masih diomongin toh, Bu. Kan istilahnya tugasnya Ibu belum hari toh. Gimana? Tugasnya Ibu kan belum hari untuk ngatrol. Belum selesai. Loh iya, terus nek nikah yang laki bisa terima enggak? Atau ngamuk-ngamuk? Ojo dikei duit deh. Misalnya, ojo diurusi. Oh. Terus Ibu bisa terima enggak? Ya itu sulit. Nah, makanya sekarang waktu doa kelihatan katrol. Jadi ini ngangkat beban berat ini Bu, katrol. Nek enggak kan cuma dipikul Bu. Iya. Ini kelihatannya katrol ya, berat Bu, katrol itu ngangkatnya tontonan. Angkatnya sebenarnya ya enggak ngasih banyak tuh saya tuh. Loh, sekarang masalahnya dia bisa terima enggak? Saya banyak ketemu suami istri yang maaf kata, ada suami yang cuma kasih orang tuanya sedikit tapi istrinya nyanyi terus macam-macam. Kita kan enggak tahu Bu. Pengertian banyak sama sedikit buat orang lain-lain nih Bu. Oh iya. Loh, sekarang Ibu maaf kata ya. Ibu kasih orang parkir 50.000 banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Iya toh? Tapi kalau orang undangan nikah Ibu kasih 50.000 sedikit apa banyak? Ya banyak. 50.000 undangan nikah nih, pestanya di restoran. Ya banyak loh. Oh gitu. Tapi restorannya mewah loh Bu, rugi loh yang undang Bu. Apalagi terus datangnya orang 4 Bu. Sudah puasa lagi 3 hari. Waduh, rugi kokot Bu yang undang. Terus? Ya, lah terus piye? Ya Ibu ngomong toh sama dia, aku ini masih punya beban gini, piye? Nek kamu setuju kita jalan, nek enggak ojo tengkar belakang, nanti tukaran terus. Gitu. Ya lo iya toh, mesti semua diomongkan dari awal toh Bu. Lo ini kan nikah orang dewasa toh, bukan nikah anak umur 16 toh Bu. Iya. Lo iya toh. Jadi kelihatan katrol Ibu ini masih bawa beban berat. Nah dia mesti ngomong nih loh, aku masih ada tanggungan, aku mesti ini, piye. Nanti jangan begitu nikah, sudah enggak usah diurusi anakmu, anak ponakanmu, enggak usah. Nah Ibu enggak terima, tukaran terus. Gimana? Berarti saya harus apa? Lu harus ngomong toh, kondisinya kayak gini loh aku ini. Cuma itu masalahnya cuma ada katrol itu toh. Loh iya katrol, dia mau enggak punya istri yang jadi katrol? Tapi gimana ya, orangnya itu kerjaannya itu cuman itu makelan rumah itu. Loh ya makanya Bu, sekarang kalau Ibu sendiri masih punya beban, sedangkan dia kerjanya juga bukan kerjaan yang gajinya atau penghasilannya besar ya toh? Iya. Lah terus Ibu buat orang yang tidak penghasilan besar, uang kecil itu kan banyak Bu. Iya. Tapi kalau ini penghasilannya besar, kan enggak terlalu mikir dia. Iya. Nah makanya sekarang dikasih lihat katrol sama Tuhan. Nah yo Ibu ngomong sama dia. Kan dijelas sik toh Bu, jangan begitu nikah. Astaga, ternyata nanggung sakgini akeh. Loh. Nah, saya juga bingung itu. Loh, makanya sekarang Ibu ngomong sama dia. Nek Ibu memberatkan keluarga yang masih Ibu tanggung ya ditunda sampai selesai. Tapi nek dia nikah sama orang lain, ya mbuh, memang ndak jodohnya gitu ae toh Bu. Berarti bukan jodohnya ya? Loh, wah, bukan gitu maksudnya Bu. Kan Ibu masih ngomong sama dia, aku ini loh masih nanggung ini, piye? Nah, ya saya juga kekhawatiran itu loh, Pak Asen. Iya. Kekhawatirannya itu nggak punya pekerjaan yang tetap itu loh.
Loh kan pekerjaan tetapnya kepala rumah tangga tuh Bu, suami. Iya. Iya toh. Cuma suami tok. Tapi untuk penghasilan itu ndak mendukung. Ndak mendukung. Lah ya kalau ibu memang kuat juga mikul katrolnya dia ndak apa-apa Bu. Nah itu loh dia sama itu loh, mau tangke itu loh. Loh sekarang gini loh Bu. Pokoknya kalau sudah dapat katrol ya toh, ibu udah punya katrol ya toh, ibu jadi katrol di keluarga. Lah dia juga jadi katrol. Ya. Lah terus silakan, kelanjutannya ditentukan sendiri, diputus no. Nek ndak apa-apa, kita tanggung berdua, monggo lanjut ke pelaminan. Tapi waduh nek ngene iki wabot ceritane. Lah silakan mundur. Ya. Sudah? Masih ada itu. Loh ya. Pak Asen, keponakan saya itu supaya cepat dapat jodoh Pak Asen. Loh ya ini tantenya aja durung ya piye? Kan nanti anu Bu ngelompati. Loh ya enggak apa-apa. Loh jangan toh nek kalau dilompati terlalu banyak Bu. Tantenya kan usianya sudah lebih tua banyak. Oh lebih bisa nerima. Ya. Wah, ya kalau sudah nerima enggak usah cari jodoh Bu. Gimana? Enggak usah jadi jodoh, jadi selibat aja enggak nikah-nikah. Lah ya saya ya bingung. Loh tapi pengalaman ya Bu ya. Iya. Ada yang ini saya kenal orangnya, saya tidak sebut, saya kenal baik ya. Dia dulu bekerja di bank pemerintah, posisinya besar wilayah Jawa Tengah. Ya di Jawa Tengah ini Bu, Jawa Tengah bank pemerintah ya. Itu dia pelihara semua ponakannya Bu, sampai jadi semua. Sudah jadi semua, enggak ada yang ingat dia Bu. Ini kisah nyata loh Bu, saya enggak nakut-nakuti loh ya. Ini saya kenal orangnya Bu. Enggak diurusi sama ponakannya. Semua lupa bahwa di biaya kuliah semua dari tantenya itu. Jadi sekarang ingat Bu, Tuhan sudah kasih tahu toh. Ini dua-dua dari katrol loh, gambar kelihatan dari katrol. Iya, nek ibu misalnya mau ngatrol dia juga sekalian, monggo, ndak dilarang Tuhan. Kan sudah dikasih tahu. Pilihan di tangan ibu. Tapi saya itu kok hati saya itu kok deg-degan terus sih? Loh, kenapa? Takut nikah? Iya. Loh, ya kalau deg-degan terus nikah nanti mati loh Bu, Isa. Masih gini aja tegang terus apalagi sudah nikah, deg-deg sepi Bu, pedot. Nah ini gitu saya pikir-pikir dulu sih enggak mikir tentang itu. Sekarang saya terpikir itu saya terus jantung saya deg-degan ini. Begini ya Bu ya. Orang kalau masih muda Bu, SMP, SMA itu orang pacaran enggak mikir Bu. Enggak mikir banyak, senang sama senang jalan. Masalah nanti pulang enggak punya uang makan bakso minta orang tua. Tapi nek sudah tambah dewasa mikir ya Bu. Orang tambah dewasa itu pikirannya tambah banyak, tambah susah nikah Bu biasanya. Iya, tambah banyak, tambah takut. Loh iya makanya. Terus kapan nikahnya kalau gini? Ya, lihat-lihat gitu terus takut gitu, terus mundur gitu. Iya sudah, sekarang sudah dikasih tahu katrol. Sudah jelas toh, sekarang ibu dikasih tahu. Ini kalau minum obat ini efeknya ini. Nah sudah toh, pilih. Minum ini atau enggak, gitu aja. Nah, sekarang saya, itu yang punya saya katrol. Sekarang saya minta didoakan ponakan saya Pak Asen. Loh kan sudah jelas tuh Bu, tadi sudah disampaikan toh, enggak boleh bawa-bawa lain-lain lagi. Loh, cuma 2 kok Pak Asen. Loh ya yang tadi bukan 2 loh Bu, 3 loh. Loh mana? Loh sama laki itu juga 1 toh. Loh ini ngilang loh yang 1. Tolong Pak Asen. Loh ya. Tolong. Gini aja Bu, ini antriannya kasihan Bu, akeh Bu, giliran. Yang paling penting kan masalah nikah ini. Nek siap jadi katrol, monggo dilanjut no. Ini keponakan saya itu ya perlu. Wih biarin aja, masih muda Bu, masih banyak yang seneng kok. Iya banyak yang seneng tapi kok enggak cocok gitu loh. Loh sekarang Bu nek cari cocok enggak ada loh Bu di dunia ini. Pasangan ideal itu enggak ada di muka bumi ini Bu. Yang ada sama-sama belajar menjadi pasangan ideal. Omong kosong Bu, nek orang ketemu terus cocok ngono, itu anak puber tok. Itu semua. Ya enggak ketemu langsung, maksudnya ya temen-temen dah itu. Tapi kok ponakan saya enggak cocok lah, saya minta tolong. Sekarang gini Bu, maaf ya Bu ya. Nek kita minta orang mencocokkan diri ke kita ya angel ya Bu. Abot orangnya. Enggak Pak Asen, enggak mencocokkan. Maksudnya Pak Asen mendoakan supaya dia mendapatkan jodoh yang terbaik. Itu loh ya Pak ini Asen. loh, nek tantenya aja wis kayak gini mokongnya, apalagi ponakannya bisa ngokong kuadrat. Iya toh? Itu temennya itu mah orangnya lumayan loh. Loh ya menurut tantenya lumayan, menurut yang mau jalanin ndak ya piye?
Tantenya aja yang nikah sama mereka yang lumayan itu. Saya minta tolong bantuan Pak Asen. Sebentar kok loh Pak Asen. Loh ya sekarang gini nek sebentar tantenya doa gitu loh. Masa tadi kan sudah diberitahu Bu, nanyai satu. Nah ini dua sudah loh sama sang cowok. Ini gilirannya akeh Bu, besok lagi lah. Nek enggak nanti malam datang ke persekutuan gitu loh Bu. Dan nanti malam nih jamnya habis. Pak Asen, saya antri nih sampai tekan antri nih. Udah jam 9 gimana Pak Asen? Loh gini loh Bu, sekarang kan yang penting udah dijawab dulu. Iya toh? Iya. Nah, terus apa? Ya nanti Ibu renung sik jawaban ini, ojo kaken katrol ini muat kebanyakan putus loh Bu. Nanti saya mau datang nanti jam itu pemulihan itu nanti mau datang di Ramayana. Tapi sing antri Pak Asen itu banyak. Loh kalau datang bukan untuk dengar firman, hanya untuk konseling salah loh Bu. Apanya? Iya. Orang datang untuk disuntik tok ya bagaimana? Oh saya ya dengar ke firman tadi. Nah ya wis tuh dengar firman, di firman itu sudah ada jawabannya kok. Lah kalau Ibu dengar terus tidak ketemu jawabannya berarti melamun Bu. Iya. Saya tuh kurang kepeka Pak. No itu karena pikirannya terlalu banyak, terlalu ribet. Iya. Ribet dan ruwet Bu. Ya bukan karena Ibu suka makan dawet, bukan, ini ribet ruwet ini. Loh Pak Asen, iya. Mau ngomong gini Pak Asen doakan aja. Loh sudah nanti didoakan Bu, pokoknya nanti Ibu hadir gitu aja sudah ya. Ini kita harus terima dulu ini Bu. Ya yang lain ya. Jadi sudah selamat jadi katrol ya. Tuhan berkati. Baiklah sekali lagi Sobat Terkasih kami mengingatkan untuk menghadiri persekutuan doa mukjizat pendewasaan hari ini pukul 7 malam di Ramayana Resto Lantai 2. Dan saat ini sudah ada yang bergabung lagi bersama kita Pak Asen. Mari kita angkat. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Langsung saja silakan. Ya, Pak. Iya. Ini ya, jemaat sudah punya gereja. Iya. Tapi sampai sekarang itu belum bisa dipergunakan. Iya. Kami minta dukungan doa. Kenapa kok belum bisa dipergunakan? Kendalanya banyak. Ya. Apa sini semua jemaat sudah berdoa juga. Ya. Apa kan gimana ya rencana Tuhan? Kami mohon agar gedung gereja segera dapat kami pergunakan, Pak. Baik. Ya, jadi terima kasih. Baik. Jadi begini Ibu ya. Satu, kita hidup di Indonesia. Ya, ada aturan, ya kan? Ada undang-undang, ada peraturan. Dan Tuhan selalu mengatakan kita ini harus jadi terang mentaati peraturan. Itu yang pertama dulu. Ya, yang kedua, ya ibadah itu tidak mesti di gereja, Bu. Oh iya. Ini yang harus kita mengerti karena seringkali orang merasa pergi ke gereja itu berarti ibadah. Keliru karena Tuhan sendiri mengatakan di Perjanjian Baru itu, ya, kita inilah bait-baitnya. Kita semua ini bukan bait berupa tembok bangunan itu. Tapi kan kita umat beragama perlu beribadah. Nah, ibadah yang cuman hanya di gedung itu saya seringkali yang bermasalah. Kenapa Anda ibadah di gedung kumpul-kumpul, terus sudah ngumpul dengar terus pulang, praktek enggak? Ini masalah. Terus yang ketiga, Bu, apakah waktu membangun gereja memang sudah berdoa, Tuhan, ini Engkau setuju enggak kami bangun? Bukan karena kami punya uang terus kami bisa bangun. Nah ini Bu, jadi yang perlu saya tekankan di sini. Jadi kan nggak bisa, pokoknya kita sudah punya uang, jemaat punya mampu bangun, kita bangun. Nah ini kelirunya sering di sini. Kemudian ketika bangun izin nggak diurus, ketika bangun misalnya macam-macam terus bagaimana? Sudah izin semua. Iya, tapi belum bisa digunakan. Oke, sekarang kalau sudah izinnya keluar kok nggak bisa dipakai, kan aneh Bu. Ya, lah makanya ini kendalanya apa ya Pak? Sekarang gini Bu, kalau dari izin dari pemerintah sudah dikeluarkan, berarti itu sah kan IMB gerejanya? Ya boleh dipakai ibadah Bu, boleh kalau IMB-nya sui gereja. Terus? Kok belum bisa dipergunakan? Lo alasannya? Lah kalau di situ terus banyak yang enggak setuju. Baik. Nah sekarang gini, IMB sudah ada dari pemerintah. Gimana Pak? Izin mendirikan bangunan gerejanya sudah ada. Sudah ada. Terus? Kok belum kalau baik, sekarang begini. Bagaimana berdoa, Bu, terus menerus? Iya, ini ya berdoa terus. Sudah berapa tahun? Udah berdoanya selama enggak boleh dipergunakan. Berapa tahun sudah? Kalau itu sudah 10 tahun kita sudah rindu punya gedung gereja. Ya lebih
tahun lebih Pak. Ya. Terus punya gedung gereja sudah komplit, apa-apanya mimbarnya juga sudah komplit, sudah pernah dipergunakan untuk persekutuan, tapi belum sekarang ada masalah. Ada yang kurang tenang, terus baik, kita akan doa buat hal ini ya Bu ya. Baik, kita akan doa. Bapak di surga, mungkin ada sesuatu yang kau ingin sampaikan Tuhan kepada sang ibu ini, kerinduannya supaya gereja bisa dipakai, supaya mereka bisa beribadah, supaya mereka bisa berkumpul. Mungkin ada sesuatu Tuhan yang akan menjadikan terobosan, ada sesuatu yang akan menjadikan belas kasihan Tuhan. Mari ya Roh Kudus, kami tidak tahu apa yang akan menjadi jawaban Tuhan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami hanya hamba Tuhan, kami tidak mengerti, tetapi Tuhan tahu persis segala sesuatunya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu, saya cuma dapat satu kata Bu ya. Iya. Puasa. Puasa. Oh, puasa. Iya. Oh. Jadi jemaat puasa gitu. Dipuasakan Bu, diminta kemurahan Tuhan. Iya. Supaya Tuhan campur tangan sehingga mungkin ada orang-orang yang menghalangi Tuhan rubah hatinya. Oh iya. Ya, sehingga mereka bilang ya sudah enggak apa-apa. Iya. Ya, jadi Tuhan bilang ayo suruh mereka puasa. Iya, dipuasakan Bu ya. Iya. Minta kumpulkan jemaat, mungkin bergilir, ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bergilir puasa. Sampai berapa hari Pak? Iya, pokoknya sampai dijawab tuh Bu. Lah kalau jemaatnya akeh kan, kalau katakan jemaatnya 50 Bu, berarti satu orang kan dapat sebulan 2 bulan satu kali, kan enteng. Oh iya. Iya. Baik, Tuhan bilang puasakan. Ya, sampai Tuhan merubah hati orang-orang itu. Iya, Pak. Baik, itu saja Tuhan berkati, Bu. Ya, selamat siang. Dan saat ini sudah ada yang bergabung bersama kita kembali, Bapak Asen. Mari kita angkat teleponnya. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Bu. Mohon didoakan, Pak. Iya. Ini bibir saya kok perih. Terus kalau untuk duduk tuh nggak begitu betah. Iya. Apalagi di gereja kan kayu, jadi keras. Iya. Terus yang kedua, mohon didoakan, saya rencana mau menjual tanah warisannya di desa, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, jangan ditutup, Bu ya. Iya. Jadi kalau Ibu sekarang lihat sudah berapa lama gejala sakitnya, Bu? Ini ya kira-kira agak lama juga, Pak. Sudah periksa dokter? Sudah periksa, sudah dikasih obat. Terus dikasih obat dari bawah itu. Ya. Bahkan ada dikasih obat oles juga. Ya, tapi kok masih perih ya? Bisa begini Bu ya. Bisa itu sudah kena wasir, kan wasir itu ada berapa tahapannya Bu? Ya, ada tahap 1, 2, itu biasanya yang parah itu tahap 3 dia sudah keluar Bu benjolannya. Ya, kalau cuma perih di dalam itu belum tahap 3. Ya, terus bisa masih terus perih. Jawabannya begini Bu ya. Kalau orang wasir itu dia tidak boleh makan makanan yang memang sulit dicerna sehingga fesesnya menjadi keras. Dia harus banyak makan makanan berserat Bu. Sehingga fesesnya, kotorannya itu menjadi lunak. Nah, ini yang perlu sangat dijaga kalau orang kena wasir. Ya, dia harus banyak makan makanan yang berserat seperti buah-buahan, sayur, supaya fesesnya tidak keras. Yang kedua, memang orang wasir itu tidak disarankan untuk duduk di kursi yang tidak ada lubang-lubangnya. Gitu. Ya, jadi kalau wasir itu dia lebih disarankan duduk di kursi yang ada lubang-lubangnya, Bu. Kalau kayu yang seperti papan tertutup itu memang tidak disarankan. Ya, itu jadi yang kedua, Ibu bisa pilih tempat duduk yang memang ada lubang-lubangnya, Bu. Karena itu untuk wasir disarankan seperti itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, ya. Begini, ya. Saya kok dengar roh Ibu ngomong begini, berat. Selama ini Ibu batin ngeluh apa sih? Berat. Bukan masalah sakit ini, Bu. Oh, gitu. Iya. Maaf, Pak. Ini saya di rumah. Iya. Apa mungkin nanti saya boleh datang ke rumah Yana, Pak? Iya, silakan. Karena ini roh Ibu ngeluh terus ini. Iya, betul. Iya, betul kan? Iya. Iya, jadi nanti begitu datang Ibu langsung ketemu dengan Pak Markus ya? Iya. Iya, berarti nanti Ibu bilang saya yang di radio tadi. Iya.
Ya, baik, kami tunggu 6:30 Bu ya. Ya, Tuhan berkati. Pak. Ya, Tuhan Amin. berkati. Amin. Ya. Dan saat ini kita langsung menjawab telepon yang sudah masuk. Halo. Iya, silakan Ibu. Iya. Pak, ini saya punya usaha warung makan di rumah. Kok warung makan saya itu selalu sepi, Pak. Padahal warung makan itu untuk menopang utang-utang saya. Iya. Terus tempat saya usaha itu seringkali anak-anak kami itu kok sering melihat bayangan-bayangan itu. Oh, bayangan-bayangan aneh-aneh. Iya. Makhluk gaib. Dan itu dulunya rumah itu aku beli, Pak, dan Oke. yang punya itu kan meninggal. Iya, baik. Oke, sampai di sana. Mohon dukungan doa dari Bapak. Iya, baik, begini Ibu ya. Maaf, saya perlu sampaikan langsung ya. Tadi waktu Ibu sedang menceritakannya, tiba-tiba saya dapat 2 kata, Bu. Iya. Yang pertama itu begini, sakno. Artinya Ibu ini banyak nyesel ya, Bu. Ini yang pertama. Ya, saya tidak tahu penyesalan apa saja masa lalu kah, dek diinget-inget, jadi nyesel. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bu. Iya. Ya, rasanya kok sedih, kadang-kadang seperti mau nangis gitu. Iya, Pak. Betul. Iya. Karena tiba-tiba saya melihat, maaf, mata Ibu berkaca-kaca ini dalam penglihatan oleh Roh Kudus kasih saya lihat mata Ibu berkaca-kaca. Iya. Sering kan seperti Ibu mau nangis sendiri? Iya, Pak. Iya. Betul? Iya. Baik, sekarang yang akan kita doakan itu ya. Yang pertama, Ibu banyak menyesal. Sudah tidak usah ingat masa lalu, Bu. Masa lalu tidak bisa dirubah. Sekarang yang bisa dirubah. Iya. Iya, yang namanya sudah lewat, tidak bisa, Bu. Ibu sudah bikin bubur, tidak bisa balik jadi nasi ya, Bu. Cuman bisa, wah ada bubur. Wes tak tadi bubur ayam. Biasa bisa dimakan, Bu. Iya. Iya, jadi sebentar kita akan doa ya. Satu, supaya Ibu tidak terus mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu, penyesalan-penyesalan yang lalu. Yang kedua, supaya kesedihan hati Ibu ini loh. Ya, supaya juga terus tidak ganggu, terus sering duduk, terus mau menangis, gitu. Iya, Pak. Iya, baik, itu yang kita akan doakan dulu. Baru nanti kita akan doa untuk apa yang sering dilihat di rumah itu ya. Iya. Iya. Mari Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini Tuhan. Ibu ini merasa sangat sedih Tuhan dengan penyesalan yang sangat dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau sendiri yang berikan penghiburan, dan biarlah Ibu ini boleh melupakan kejadian atau pengalaman yang tidak baik tersebut Tuhan, sehingga dia bisa move on, bisa terus berharap hanya pada Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Iya, Ibu. Halo. Iya, kita sudah doa buat dua hal itu ya. Tapi saya mau berdoa buat memang ada barang yang ditanam di rumah itu, Bu. Jadi itu yang sering mendatangkan makhluk-makhluk gaib itu. Iya, saya akan berdoa sekarang ya. Bapak, kami mau berdoa buat benda keramat yang ditanam, yang isi mantra jampi-jampi di dalam rumah Ibu ini. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami sangkal, tolak, dan putuskan. Benda ini tidak ada kuasanya lagi. Benda ini tidak bisa mengundang roh-roh jahat. Benda ini tidak bisa mengundang makhluk-makhluk itu datang ke rumah itu. Dan kami perintahkan semua makhluk yang berkumpul di sana keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hanya boleh malaikat Tuhan, hanya boleh kasih Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami menyatakan rumah itu tahir, rumah itu kudus. Dan segala yang tidak kudus, tidak tahir, yang tidak berasal daripada Tuhan, diusir keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ibu? Iya, baik. Nanti saya tunggu ada pesan Tuhan yang saya tidak bisa sampaikan secara langsung ya. Iya, baik. Tuhan berkati. Amin. Iya. Ya, sekali lagi mengingatkan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung bersama kami dan berdoa, bisa telepon interaktif di 735792. Dan saat ini kita akan mengangkat satu telepon yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Halo. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan. Pak, mohon didoakan untuk rumah tangga kami. Iya. Dan juga untuk perekonomian kami, Pak. Iya.
selama 16 tahun ini kami tidak memiliki apa-apa gitu. Iya. Tapi terima kasih. Tapi pasti punya anak tuh Bu, 16 tahun. Masa juga anak nggak punya? Halo? Iya. Gimana Pak? Iya. Tapi anak punya tuh Bu? Nggak ada Pak, satu masih sekolah. Lah berarti kan punya tuh Bu. Maksud saya untuk ini loh Pak, untuk kemajuan rumah tangga apa namanya? Kami ini kok hidupnya itu serba di bawah standar gitu loh Pak. Iya. Baik. Padahal pekerjaan itu ada, tapi kok kayak apa namanya ya? Iya, baik, terputus ya, tapi kita tetap akan doakan ibu ini, ya bisa karena baterainya, ya bisa karena sinyal yang hilang, tapi kita akan tetap doakan. 16 tahun pernikahan tidak ada perubahan, 16 tahun pernikahan tetap dalam kesusahan, tetap dalam kekurangan. Ya, dari Pak Markus pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bawa ibu ini Tuhan yang selama 16 tahun hidup dalam pernikahannya, meskipun selalu ada pekerjaan, tapi pengeluarannya jauh lebih besar dari apa yang dihasilkan. Engkau tolong dia Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus, penghiburan-Mu Tuhan. Kalau ada teguran, Engkau sampaikan Tuhan. Ada penghiburan pulih, Engkau sampaikan Tuhan. Kami bawa keluarga ini, tolong dia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi yang saya dapat tentang ibu ini cuma satu kata, bingung. Jadi selama sekian tahun itu mereka cuma bingung saja. Sepertinya maaf kata, mereka tidak berdoa sungguh-sungguh. Mereka tidak bawa masalah ini kepada Tuhan, cuma bingung, mikir mau cari jalan keluar tapi tetap tidak ketemu, jadi bingung saja. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Ya, memang banyak orang Kristen itu punya masalah, terus mereka bingung. Tidak berdoa sungguh-sungguh, mereka tidak duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, mohon kemurahan, hanya memikirkannya siang dan malam. Akibatnya ya tambah parah. Kenapa? Tidak dapat jalan keluar, tambah stres karena mikir cari jalan keluar tidak pernah ketemu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh ibu nih? Jawabannya sederhana. Ya, mereka harus berdoa, mereka harus sepakat minta pertolongan Tuhan, bukan hanya mikir terus. Jadi selama 16 tahun ini mereka hanya memikirkan masalah mereka hanya memikirkan cari jalan keluar, mereka hanya berusaha dengan kekuatan dan tidak mendapatkan hasil. Karena Tuhan tidak dilibatkan di dalamnya. Tuhan memberkati. Baiklah, demikian acara simak siaran mukjizat pendewasaan, sebuah konseling interaktif bersama Bapak Evangelis Asenso Hendra. Dan saat ini waktu sudah habis dan kami harus undur diri dari ruang dengar sobat terkasih semuanya, dan semoga siaran hari ini bisa memberkati para pendengar 94,3 FM, 846 AM dan www.jogjastreamers.com. Dan saat ini kita mau didoakan oleh Bapak Asen, mendoakan pendengar dan juga Radio Immanuel tentunya. Baik, di akhir siaran ini para pengubah kehidupan, ya kiranya apa yang kita dengarkan tadi tidak hanya berlalu begitu saja. Kiranya apa yang tadi kita dengarkan meresap, kiranya yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan kita serap dan kita simpan untuk perjalanan hidup kita terus di dunia ini. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat siaran yang lancar, terima kasih buat streaming yang bisa didengarkan sampai di mana-mana. Terima kasih. Kami mau berdoa buat Radio Immanuel, setiap pribadi yang ambil bagian di dalam pelayanan di radio, sehingga Tuhan pelayanan ini memberkati banyak orang. Pelayanan ini menguatkan banyak orang. Pelayanan ini meneguhkan. Pelayanan ini memberikan pencerahan dan solusi kepada banyak orang. Bukan sekedar teori agamawi, bukan menjadikan Farisi dan Saduki, tapi masalah bisa diberi petunjuk yang keluar dengan tepat. Bukan hanya suruh doa, percaya, dan lain-lain yang merupakan jawaban yang samar, jawaban yang kabur dan tidak pernah jelas, tetapi benar-benar memberikan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Kiranya berkat Tuhan atas setiap yang mendengarkan, terlebih yang melakukan kebenaran firman-Mu semakin nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Holy One,